Apa maksud anak ini? Apa dia benar-benar berpikir bisa menyembuhkan Uno Yoshiko? Mustahil. Penyakit Uno Yoshiko dianggap tak tersembuhkan oleh kami. Sehebat apapun dia tak bisa menyembuhkannya. Jadi kenapa dia berani bertaruh seperti itu? Apa dia bodoh? Tidak. Pasti ada konspirasi di sini. Kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin Kobayakawa Kagetaka berani menerima taruhan itu? Jika ia mengikuti jejak Moriko Jiro, reputasinya seumur hidup akan hancur total. Apa? Kamu takut berjudi? Tanya Zhao Chen sinis. Bukannya aku takut berjudi, tapi aku tidak mau berjudi. Meski dalam hati ia takut, Kobayakawa Kagetaka tetap bersikeras. Pengecut. Komentar Zhao Chen yang menghina hampir membuat paru-paru Kobayakawa Kagetaka meledak karena marah. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri dan berkata tenang, jangan marah padanya. Dia pasti punya konspirasi. Biarkan dia bersikap sombong untuk sementara waktu. Setelah dia selesai, aku akan menampar wajahnya. Aku rasa pengobatannya tidak akan efektif. Wanita tulang membawakan sup obat yang telah disiapkan ke sisi Zhao Chen. Setelah menguji suhu dan memastikan tidak terlalu panas, Zhao Chen berkata, Nona Jiazi, silakan buka mulut Anda dan minum obatnya. Wanita tulang membantunya menerjemahkan kata-katanya ke dalam bahasa Jepang. Uno Yoshiko dengan patuh membuka mulutnya, dan Zhao Chen mendekatkan mangkuk obat ke bibirnya, menyuapinya. Tak lama kemudian, semangkuk sup herbal pun habis. Bagaimana perasaanmu? Tanya Zhao Chen. Sepertinya tidak. Jawab Yoshiko Uno. Ya, wajar saja kalau tidak ada. Zhao Chen mengangguk. Ayah dan anak Kobayakawa yang berdiri di dekatnya hampir tertawa terbahak-bahak. Di mata mereka, Zhao Chen jelas-jelas hanya bersikap keras kepala dan berpura-pura tegar. Tidak adanya respons hanya berarti pengobatannya tidak efektif. Meskipun wajah Uno Yoshiko tertutup obat dan perban, Zhao Chen, dengan menggunakan teknik pengamatan kinya, dengan jelas melihat perubahan di wajahnya, energi jahatnya surut, dan energi baik kembali muncul. Ini menunjukkan bahwa perawatannya efektif, dan penampilan Uno Yoshiko berangsur-angsur pulih. Tak lama kemudian, 1 jam telah berlalu. Selama waktu ini, Zhao Chen menyuapi Uno Yoshiko dengan obat herbal 2 kali lagi. Akhirnya, aura jahat di wajahnya pun menghilang, hanya menyisakan kebenaran dan vitalitas. Perawatannya sudah selesai, kata Zhao Chen. Mendengar ini, ayah dan anak Kobayakawa kembali tercengang. Dulu, ketika mereka merawat Uno Yoshiko, prosesnya selalu memakan waktu beberapa hari, terkadang bahkan 10 hari hingga setengah bulan. Tapi Zhao Chen, beraninya dia bilang perawatannya selesai hanya dalam 1 atau 2 jam? Dengan waktu perawatan yang singkat dan cara perawatan yang sederhana, akan menjadi keajaiban jika efektif. Namun kali ini, ayah dan anak Kobayakawa tidak terburu-buru melontarkan komentar sarkastis. Karena kemenangan sudah di depan mata, mereka memutuskan untuk menunggu. Tidak akan terlambat untuk mempermalukan Zhao Chen setelah hasilnya keluar. Kedua pria itu tertawa bersamaan, senyum mereka dingin, saat mereka merencanakan cara untuk mempermalukan Zhao Chen di depan para wartawan. Wah, pasti keren banget. Mereka bahkan mungkin jadi pahlawan pengobatan tradisional Tiongkok karenanya. Memikirkannya saja membuatku bersemangat. Zhao Chen mengabaikan kedua pria itu dan mengulurkan tangan untuk membuka kain kasa yang melilit wajah Uno Yoshiko, lapis demi lapis. Bahkan setelah kain kasa dilepas, wajah Uno Yoshiko masih tertutup karena salep di wajahnya menutupi wajahnya, sehingga mustahil untuk mengetahui apakah dia masih menakutkan seperti sebelumnya atau telah kembali normal. Li Sungho membawakan baskom berisi air. Setelah Jiao Guansho dibawa ke kediaman hantu oleh Zhao Chen, kamar mandi Uno Yoshiko tidak lagi memiliki wastafel, jadi dia tidak bisa mencuci mukanya di kamar mandi. Ayo, bersihkan salep di wajahmu, kata Zhao Chen lembut. Yoshiko Uno mengangguk, tetapi ketika tiba saatnya untuk mencuci wajahnya, dia menjadi gugup dan ragu-ragu. Dia takut. Aku takut kalau setelah aku bersihkan salep itu dari mukaku, yang kelihatan malah muka yang mengerikan, muka yang meleleh. Zhao Chen memperhatikan emosinya dan menghiburnya. Percayalah, wajahmu berbeda dari sebelumnya. Senyum sinis di wajah Kobayakawa dan putranya semakin dalam. Apa bedanya dengan sebelumnya? Sekarang mungkin lebih buruk lagi. Setelah mendengar kata-kata Zhao Chen, Yoshiko Uno tidak merasa takut atau tegang, melainkan dipenuhi harapan dan keberanian. Kata-kata Zhao Chen sederhana dan lugas, namun entah mengapa, memiliki efek yang menginspirasi. Mengambil napas dalam-dalam, Yoshiko Uno mulai menggunakan air untuk membersihkan salep kering dan mengeras yang telah dioleskan ke wajahnya. Saat salep itu perlahan-lahan dihilangkan, sebuah wajah muncul di hadapan semua orang. Ini adalah wajah yang halus dan cantik, dengan fitur-fitur yang teratur dan proporsional, benar-benar berbeda dari wajah yang terdistorsi dan cacat yang pernah mereka lihat sebelumnya, yang tampak seperti wajah hantu yang meleleh. Wajah Yoshiko Uno benar-benar kembali normal. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah dan anak Kobayakawa itu terdiam.
Tubuh mereka bergoyang, hampir lumpuh karena ketakutan. Dia sembuh. Haha, dia sembuh. Yang Jingbo bersorak gembira. Ia cukup khawatir setelah melihat wajah Uno Yoshiko, karena ketidakberwajahan adalah masalah yang belum terpecahkan di dunia kedokteran. Bahkan dengan segala kepercayaannya pada Zhao Chen, ia tak pernah menyangka Zhao Chen bisa menyembuhkan Uno Yoshiko secepat dan sesempurna itu. Transformasi ini bahkan lebih menakjubkan daripada operasi plastik. Mendengar teriakan kaget dari penonton, Yoshiko Uno tak bisa lagi tenang. Ia bertanya dengan suara gemetar, "Wajahku sudah pulih?" Zhao Chen menyalakan fungsi swafoto di teleponnya, menyerahkannya kepadanya, dan berkata sambil tersenyum, "Lihat sendiri." Saat Yoshiko Uno menerima telepon, tangannya gemetar tak terkendali. Dia gugup sekaligus gembira, dan akhirnya memberanikan diri mengarahkan kamera ke wajahnya. Wajah cantik dan lembut muncul di layar ponsel. Itu wajahnya yang sebelumnya. Wajah yang normal. Dua aliran air mata menggenang di matanya. Semua keluhan yang pernah dideritanya di masa lalu, juga kegembiraan dan kebahagiaan karena kembali normal, seketika menyerbu ke dalam hatinya, membuatnya tak dapat menahan lagi, dan ia pun menangis terseduh-seduh. Wanita tulang dapat memahami perasaannya karena sebelum bertemu Zhao Chen, dia selalu menjadi kerangka yang menakutkan, bahkan lebih buruk dari Uno Yoshiko sebelum dia disembuhkan. "Terima kasih, Dr. Zhao, terima kasih banyak," seru Yoshiko Uno sambil berulang kali membungkuk kepada Zhao Chen sebagai tanda terima kasih. Sejak terjangkit penyakit tanpa wajah itu, ia tak pernah berani bermimpi untuk mendapatkan kembali wajah cantiknya. Ia bahkan berpikir bahwa selama fitur wajahnya dapat dipulihkan dan wajahnya dapat terlihat normal, ia akan merasa puas. Tanpa diduga, Zhao Chen memberinya kejutan besar. "Mustahil, ini halusinasi, ini pasti halusinasi." Kobayakawa Akishide tersadar dari lamunannya dan berteriak ketakutan. Zhao Chen tiba-tiba berbalik, melangkah di depannya, dan menampar wajah Kobayakawa Akisuke dengan pukulan yang keras, menunjukkan kekuatan dahsyat di baliknya. Bekas 5 jari yang jelas langsung muncul di wajahnya. Kobayakawa Akishide tertegun oleh pukulan itu, dan Kobayakawa Kagetaka juga terkejut dengan tindakan Zhao Chen. Keduanya berdiri di sana selama beberapa detik sebelum akhirnya tersadar. Kobayakawa Akishide menutupi wajahnya yang bengkak dan berteriak, "Mengapa kau memukulku? Bisa-bisanya kau memukul seseorang? Aku pasti akan membeberkan tindakan kekerasanmu kepada para wartawan," kata Kobayakawa Kagetaka dengan marah. Zhao Chen tidak menjawab pertanyaan mereka, tetapi malah bertanya kepada Kobayakawa Akisuke, "Apakah sakit?" Kobayakawa Akishide menggertakkan giginya dan berkata, "Tentu saja sakit. Kau menggunakan begitu banyak tenaga. Bagaimana mungkin aku tidak kesakitan? Rasa sakit ini membuktikan bahwa ini bukan ilusi," kata Zhao Chen. "Kau seharusnya berterima kasih padaku karena aku telah membantumu membedakan antara kenyataan dan ilusi. Kamu menamparku, dan aku harus berterima kasih padamu. Apa aku semenyedihkan itu?" Akishide Kobayakawa hampir pingsan karena marah. Zhao Chenze menoleh ke Kobayakawa Kagetaka dan berkata, "Tuan Kobayakawa, saya telah menyembuhkan Nona Yoshiko. Anda telah kalah dalam kontes medis ini. Mohon perintahkan murid-murid Anda untuk menyiapkan plakat untuk sekolah Kobayakawa. Saya akan segera mengambilnya. Jangan coba-coba menyembunyikannya, atau Anda akan semakin malu." Kobayakawa Kagetaka berusaha tetap tenang, berkata, "Dr. Zhao, bukankah Anda terlalu gembira? Berdasarkan pengalaman kami sebelumnya, meskipun kondisi Nona Yoshiko membaik, kondisinya akan kambuh dalam waktu 1 jam, dan bahkan mungkin lebih parah dari sebelumnya." Zhao Chen tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, kita tunggu saja 1 jam lagi, supaya kamu akhirnya bisa menyerah." Yoshiko Uno awalnya khawatir wajahnya, yang akhirnya kembali normal, akan memburuk lagi. Siksaan berpindah dari neraka ke surga lalu kembali ke neraka ini pasti akan membuatnya gila dan putus asa. Namun, kata-kata dan senyum Zhao Chen yang penuh percaya diri benar-benar menghilangkan ketegangan dan kekhawatirannya. Kobayakawa Kagetaka semakin gelisah, dan sambil menggonggong menantang, berkata, "Baiklah. Sejam lagi, aku akan melihat keputusasaan di wajahmu." Waktu berlalu detik demi detik. Ayah dan anak Kobayakawa semakin cemas dan gugup saat menunggu, karena wajah Uno Yoshiko sama sekali tidak berubah. Berbeda dengan mereka, Zhao Chen tetap tenang dan bahkan dengan penasaran mengambil buku komik yang digambar Uno Yoshiko di meja gambar di sampingnya dan mulai membacanya. "Gambar Nona Jiazi sungguh indah," seru Zhao Chen. "Lihatlah gadis ini, betapa bersemangatnya dia." Dr. Zhao, ini bukan perempuan, tapi laki-laki," Yoshiko Uno buru-buru menjelaskan. "Hah?" Zhao Chen terkejut. "Lalu siapa orang ini yang menahannya?" "Dia juga laki-laki," jawab Yoshiko Uno. Matanya berkilat dengan cahaya yang membuat Zhao Chen ketakutan. "Astaga, ternyata manga BL." Zhao Chen buru-buru meletakkan manga di tangannya. Berpikir dalam hati, "Aku tak menyangka Nona Yoshiko, yang terlihat begitu cantik dan lembut,
Ternyata seorang fujoshi dengan selera sebegitu tinggi. Uno Yoshiko, yang tak menyadari pikiran Zhao Chen, dengan antusias memperkenalkan karya-karyanya Dr. Zhao. Berikut beberapa karya saya yang diterbitkan di majalah komik. Yang ini, Cinta Filosofis. Yang ini berjudul, Adik Laki-Laki yang Lembut dan Adik Laki-Laki yang Mendominasi. Dan yang ini adalah karya terbaik saya, berjudul, Ayo Bertarung dengan Bayonet. Zhao Chen merasa ngeri. Hanya penyebutan karya-karya ini saja membuat bulu kuduknya berdiri, membuatnya tidak berminat lagi untuk menontonnya. Aku tidak percaya ini, geram Zhao Chen dalam hati, tetapi berkata dengan bijaksana, aku tidak tertarik pada komik, aku biasanya membaca novel. Sayangnya, Yoshiko Uno tidak mengerti maksud halusnya dan langsung mengeluarkan setumpuk novel kebetulan sekali. Selain manga, saya juga menulis beberapa novel. Banyak karya manga saya yang diadaptasi dari novel saya. Mau lihat? Tidak perlu, aku tidak bisa membaca bahasa Jepang. Zhao Chen akhirnya menemukan alasan yang bagus. Yoshiko Uno berhenti mempromosikan karyanya, tetapi ekspresi kekecewaan tampak jelas di wajahnya. Vio. Zhao Chen menghela napas lega dan menyeka keringat di dahinya. Untungnya, ia tetap teguh pada pendiriannya dan tidak terpengaruh oleh fujoshi Jepang ini. 1 jam akhirnya berlalu. Wajah Yoshiko Uno tidak menunjukkan tanda-tanda memburuk. Ayah dan anak Kobayakawa benar-benar panik. Mengulang kalimat yang sama berulang-ulang bagaimana ini bisa terjadi? Jadi, ada yang ingin kau katakan lagi? Haruskah kita menunggu beberapa jam lagi dan melihat hasilnya? Tanya Zhao Chen sinis. Kobayakawa Akishide hendak berkata, kalau begitu, kita tunggu sedikit lebih lama lagi. Ketika ayahnya, Kobayakawa Kagetaka, memotongnya, tidak perlu menunggu lebih lama lagi, kita sudah kalah. Ayah, bagaimana mungkin kita menyerah seperti ini? Mungkin kalau kita menunggu lebih lama lagi, wajah Nona Yoshiko akan kembali jelek, kata Kobayakawa Akishide cemas. Kata-kata ini membuat Yoshiko Uno marah. Jadi kalian semua diam-diam ingin aku kembali ke diriku yang dulu dan aneh? Wajah Zhao Chen memucat, dan ia menegur, Tuan Kobayakawa Akishide, bagaimana Anda bisa berkata begitu? Apakah Anda pantas disebut dokter? Akishide Kobayakawa ingin mengatakan sesuatu untuk membela dirinya. Tetapi pada saat itu, Kagetakawa memarahinya, Akihide, minta maaf kepada Nona Yoshiko. Kobayakawa Akishide tak berani menentang perintah ayahnya dan hanya bisa membungkuk dan meminta maaf kepada Uno Yoshiko. Setelah itu, ia memohon, tapi ayah, apakah kita benar-benar harus mengakui kekalahan? Kobayakawa Kagetaka menatap tajam Zhao Chen, seolah berusaha melihat menembusnya. Sayangnya, ia tidak memiliki kemampuan itu. Setelah beberapa saat, ia mendesah pelan dan berkata dengan putus asa, saya telah mengamatinya dengan saksama dan memeriksa tangannya. Otot dan kulit Nona Yoshiko telah benar-benar pulih vitalitas dan elastisitasnya. Sangat berbeda dari cara kami mencoba memperbaiki kondisinya sebelumnya. Saya dapat memastikan bahwa penyakitnya tidak akan memburuk. Kita telah kalah. Tidak perlu menunggu sia-sia lagi. Itu hanya akan membuat kita terlihat lebih menyedihkan. Kobayakawa Akisuke sangat enggan, tetapi ia tak berdaya. Zhao Chen bahkan mampu menyembuhkan penyakit yang tak tersembuhkan seperti kehilangan wajah. Keahlian medisnya sungguh di luar imajinasi. Ia sama sekali tak memiliki kekuatan atau keberanian untuk menantangnya. Reputasi sekolah Kobayakawa saya yang dibangun selama ratusan tahun telah hancur begitu saja. Kobayakawa Akishide menangis tak terkendali. Kobayakawa Kagetaka juga patah hati. Tetapi secerca harapan masih tersisa di hatinya. Namun, harapan ini telah bergeser dari mengalahkan Zhao Chen menjadi harapan bahwa Zhao Chen dapat mengalahkan ke-9 sekolah utama pengobatan Kampo. Meskipun hal itu akan sangat merusak reputasi pengobatan Kampo di komunitas medis internasional, setidaknya hal itu akan memungkinkan sekolah Kobayakawa mereka untuk terhindar dari aib bagi pengobatan Kampo dan mengalami penurunan status yang menghancurkan. Tentu saja, Kobayakawa Kagetaka tidak dapat mengucapkan kata-kata ini dengan lantang. Ia hanya dapat berdoa dalam hati. Setelah memperoleh persetujuan Uno Yoshiko, Zhao Chen meminta Li Chenghao untuk membuka kembali siaran langsung, bersiap untuk mengumumkan hasil yang menginspirasi ini kepada para netizen yang telah menunggu kabar. Hah? Zhao Chen cukup terkejut melihat jutaan penonton di siaran langsung begitu dibuka. Semuanya datang secepat ini. Setelah menunggu lebih dari 1 jam, penonton sangat senang akhirnya bisa menyaksikan siaran langsung dilanjutkan. Mendengar seruan Zhao Chen, mereka pun membanjiri ruang obrolan dengan komentar. Guru Zhao, Anda salah. Bukan berarti semua orang datang dengan cepat, tetapi semua orang tinggal sepanjang waktu. Kamu mematikan siaran langsungmu selama lebih dari 1 jam, dan kami sudah menunggu dan mendiskusikannya di sini selama lebih dari 1 jam. Benar, kami belum pergi sedetik pun. Saya sudah menonton siaran langsung selama bertahun-tahun, tapi ini pertama kalinya saya menatap layar hitam selama lebih dari 1 jam tanpa berhenti. Siapa yang tidak? Ketakutan utamanya adalah ketika Dr. Zhao memulai kembali siaran langsungnya, kita tidak akan bisa langsung sampai di sana dan akan kehilangan informasi penting.
Melihat komentar tersebut, Zhao Chen terkejut sekaligus terharu. Para penonton ini tidak pergi setelah menutup siaran langsung. Sebaliknya, mereka hanya menatap layar hitam sambil menunggu hasilnya. Kalian semua sangat ramah tamah, seru Zhao Chen. Zhao Laosan, jangan terlalu terharu. Cepat beritahu kami, apakah pasiennya sudah sembuh? Apakah dia memenangkan kompetisi medis melawan sekolah Kobayakawa? Seseorang dengan ID kepala asrama Zhao Chen mengirimkan pesan bullet screen yang menanyakan hal tersebut. Dilihat dari alamatnya, kemungkinan besar orang ini berasal dari asrama 301. Pertanyaannya, apakah dia benar-benar Liu Xiangzu? Komentar ini langsung memicu tindakan, dengan pemirsa membanjiri layar dengan pesan yang menanyakan tentang hasil dan apakah tantangan tersebut berhasil. Zhao Chen tersenyum dan berkata, untungnya, saya tidak mengecewakan semua orang. Saya memenangkan kompetisi keterampilan medis ini. Sekarang kita akan kembali ke klinik sekolah Kobayakawa untuk membawa nama mereka. Para penonton dalam siaran langsung meledak kegirangan. Selama siaran langsung dihentikan, beberapa troll datang untuk membuat keributan, mengatakan bahwa Zhao Chen pasti akan gagal dan terbukti salah. Meskipun mereka dengan tegas membantah para troll ini, dan situs web segera memblokir dan menangguhkan akun mereka, hal itu tetap membuat banyak orang khawatir dan meragukan Zhao Chen. Sekarang, setelah mendengar kata-kata Zhao Chen, kekhawatiran dan keraguan semua orang lenyap, hanya digantikan oleh kegembiraan dan kegembiraan. Kita menang. Haha, Dr. Zhao menang lagi. Sudah kuduga. Guru Zhao pasti bisa mengalahkan aliran Kobayakawa. Tak ada obat kampo Jepang yang bisa melumpuhkannya. Luar biasa. Luar biasa. Hanya dalam 2 hari, dia mengalahkan 3 sekolah pengobatan kampo Jepang yang paling bergengsi. Sebelum Zhao Chen pergi ke Jepang, saya bahkan tidak pernah berani membayangkan hasil seperti itu. Tidak, tepatnya, setelah Zhao Chen mengalahkan sekolah Yamada kemarin, saya tidak percaya dia bisa mencapai rekor yang begitu menakjubkan dan mengerikan. Saya mulai percaya bahwa Dr. Zhao dapat memusnahkan ke-9 sekolah pengobatan tradisional Tiongkok terbaik. Dr. Zhao bagaikan pendekar pedang yang tak tertandingi dari zaman kuno. Ia datang ke rumahmu hanya dengan pedangnya. Sebanyak apapun pasukanmu, kau takkan mampu menahan pedang yang ia ayunkan. Tak lama kemudian, berita kemenangan Zhao Chen atas aliran Kobayakawa tersebar ke seluruh internet oleh para penonton di ruang siaran langsung. Baik dari Tiongkok, Jepang, maupun negara lainnya, semua yang mengikuti kompetisi keterampilan medis ini mengetahuinya. Para wartawan yang berkumpul di luar juga segera mengetahui situasi tersebut. Zhao Chen telah menang. Benarkah? Dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Zhao Chen telah memulai siaran langsung lagi, dan dia mengumumkannya secara terbuka di siaran langsung tersebut. Sekarang beritanya telah menyebar ke seluruh internet. Sekolah Kobayakawa juga kalah? Ya ampun, Tuan Zhao sungguh hebat. Dia sudah menghancurkan 3 dari 9 sekolah pengobatan kampo terbaik. Bisakah 6 sekolah sisanya menghentikan langkah kemenangannya? Apakah dia benar-benar akan menghancurkan ke-9 sekolah pengobatan kampo terbaik sendirian? Bagaimana nasib orang-orang Yamato nanti? Wartawan Tiongkok bersorak kegirangan mendengar berita itu, sementara wartawan Jepang merasa sedih. Selain itu, baik jurnalis Tiongkok maupun Jepang merasakan rasa malu. Sebagai jurnalis, mereka justru harus belajar tentang situasi ini dari internet dan dari warganet. Apalagi kalau bukan aib. Zhao Chen tidak tahu apa yang dipikirkan para wartawan di luar. Setelah mengumumkan hasilnya, ia menoleh ke arah ayah dan anak Kobayakawa dan memberi isyarat agar mereka pergi, sambil berkata, silakan, tuan-tuan. Setelah mengambil plakat untuk sekolah Kobayakawa Anda, kami perlu mencari tempat untuk beristirahat. Kami tidak tidur semalaman, dan kami semua mengantuk. Aku melihat yang Jingbo dan yang lainnya tertidur. Tapi kamu, yang terlihat begitu energik, malah menganggapnya tertidur? Kamu pikir aku buta atau bodoh? Ayah dan anak Kobayakawa itu berwajah muram saat mereka mengeluh dalam hati. Karena sudah mengakui kekalahan, mereka tidak perlu berbuat curang. Kalau tidak, mereka akan semakin kehilangan muka. Ayo pergi. Sambil mendesah, ayah dan anak Kobayakawa itu berjalan menuju pintu. Zhao Chen mengikutinya dari dekat. Yoshiko Uno segera berkata, Dr. Zhao, biar saya saja yang mengantar. Saat pemirsa di siaran langsung melihat Yoshiko Uno, banyak komentar bermunculan, menanyakan siapakah wanita muda cantik ini, dan beberapa bahkan meminta informasi kontaknya. Zhao Chen melirik komentar-komentar itu dan memperkenalkan sambil tersenyum. Wanita muda yang cantik ini adalah pasien kita hari ini, Yoshiko Uno. Para hadirin sangat penasaran dengan penyakit Yoshiko Uno dan bertanya satu persatu. Dr. Zhao, penyakit aneh apa yang diderita Nona Yoshiko? Zhao Chen awalnya tidak ingin membicarakannya karena ingin melindungi privasi pasien. Namun, Uno Yoshiko sangat penasaran dengan komentar-komentar di siaran langsung dan terus meminta terjemahan dari Honeona. Setelah mengetahui pertanyaan-pertanyaan netizen, ia sama sekali tidak peduli dan berkata dalam bahasa Jepang, saya menderita penyakit aneh yang membuat wajah saya hilang. Berkat Dr. Zhao,
Saya bisa kembali ke penampilan asli saya. Wanita tulang menerjemahkan kata-kata Uno Yoshiko ke dalam bahasa Mandarin, dan para pemirsa di siaran langsung menjadi sangat penasaran setelah mendengarnya. Tanpa wajah? Apa itu? Benarkah seseorang tidak punya wajah? Sembari mengirimkan pertanyaan di obrolan siaran langsung, mereka juga penasaran mencari di internet. Yang mereka temukan foto-foto orang tanpa wajah membuat mereka ngeri. Aku seharusnya tidak begitu impulsif dengan mencari ketidakberwajahan. Itu mengerikan. Aku juga takut. Aku takut mimpi buruk malam ini. Saya tidak pernah membayangkan ada penyakit aneh dan mengerikan seperti ini di dunia ini. Orang-orang yang menderita penyakit ini sungguh menyedihkan. Mereka tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga sangat menderita secara mental. Tapi apakah Yoshiko Uno benar-benar menderita facelessness? Melihat wajahnya yang cantik dan halus sekarang, sungguh sulit dipercaya bahwa dia adalah pasien facelessness. Satu orang mengajukan pertanyaan, dan langsung banyak yang menjawab. Tak lama kemudian, siaran langsung dipenuhi dengan berbagai komentar yang mempertanyakan. Apa yang mereka katakan lagi? Uno Yoshiko tidak bisa membaca bahasa Mandarin, jadi dia hanya bisa bertanya kepada Honeona. Wanita tulang menjawab, mereka menduga Anda mungkin mengalami sindrom tanpa wajah. Mereka tidak percaya? Tunggu sebentar. Yoshiko Uno berbalik dan berlari ke ruang kerja. Setelah mengobrak-abrik ruangan, ia menemukan sebuah foto dan menunjukkannya ke kamera. Lihat ini aku sebelum sakit. Kalau bukan karena Dr. Zhao, aku pasti masih terlihat seperti ini. Jadi aku sangat berterima kasih kepada Dr. Zhao. Beliau menyelamatkanku dan memberiku kehidupan baru. Semua pemirsa dalam siaran langsung melihat foto di tangannya. Itu adalah foto bersama yang diambil saat ia sedang menjalani perawatan dari dokter seperti Kobayakawa Kagetaka. Dalam foto tersebut, wajah Uno Yoshiko tampak cacat dan penampilannya jelek, membuatnya tampak seperti monster, yang mengejutkan para penonton di ruang siaran langsung. Apakah monster di foto itu Yoshiko Uno? Seharusnya begitu. Lihat, Kobayakawa Kagetaka berdiri tepat di sebelahnya. Kalau dia berbohong, Kobayakawa Kagetaka pasti akan membongkarnya. Ya Tuhan, aku benar-benar tidak bisa menghubungkan gadis cantik ini dengan monster di foto. Sementara orang-orang mendiskusikannya, mereka juga mempercayai apa yang dikatakan Yoshiko Uno. Yoshiko Uno menceritakan pengalaman masa lalunya dan rasa terima kasihnya kepada Zhao Chen. Saat berbicara, air mata mengalir di wajahnya, membangkitkan simpati sekaligus rasa bersalah dari para hadirin. Zhao Chen mendesah pelan, Nona Jiazi, Anda tidak perlu melakukan ini. Yoshiko Uno menyeka air matanya dan berkata, Dr. Zhao, Anda adalah dermawan saya, jadi saya tidak akan membiarkan siapapun meragukan Anda. Lagi pula, apakah Anda khawatir menceritakan masa lalu saya akan menyakiti saya? Anda salah, saya orang yang sangat kuat. Yang perlu saya lakukan tentang masa lalu yang menyakitkan ini bukanlah melupakannya, tetapi menghadapinya. Karena ini adalah pengalaman yang sangat istimewa dalam hidup saya. Pengalaman ini tidak hanya memberi saya rasa sakit, tetapi juga wawasan tentang kehidupan. Zhao Chen tidak pernah menyangka bahwa Yoshiko Uno yang tampaknya lembut dan lemah lembut ternyata memiliki hati yang kuat. Mungkin karena itulah, meskipun Kakuzumi telah kehilangan wajahnya, dia masih mampu mempertahankan secercah harapan dan tidak bunuh diri karena putus asa. Aku meremehkanmu? Zhao Chen mengangguk, berbicara dengan sungguh-sungguh. Yoshiko Uno tertawa. Senyumnya cerah dan mempesona bagaikan matahari terbit. Banyak pemirsa di siaran langsung terpesona oleh senyum cerahnya dan tersentuh oleh sikapnya yang optimis dan berpikiran terbuka. Kita harus melakukan sesuatu untuk pasien-pasien ini. Pikiran ini muncul di benak banyak orang. Bahkan Zhao Chen tidak menyangka bahwa siaran langsung ini akan melahirkan sebuah yayasan amal yang didedikasikan untuk membantu orang-orang yang kehilangan wajah, membantu mereka menemukan wajah mereka yang hilang dan memperbaiki hati mereka yang terluka. Ini mungkin keuntungan besar lainnya bagi Zhao Chen dari siaran langsungnya. Sementara itu, di Universitas Kedokteran Tsinghua di Chengdu, para ahli pengobatan tradisional Tiongkok, termasuk Xiao Xianlin dan Liu Mingzhang, berkumpul di kantor kepala sekolah MA Guotao untuk menonton siaran langsung Zhao Chen bersama. MA Guotao sangat marah. Aku tak pernah menyangka Kobayakawa Kagetaka benar-benar akan mencarikan pasien tak dikenal untuk Zhao Chen. Dia ingin menggunakan penyakit aneh ini, yang tak tersembuhkan di dunia kedokteran, untuk melumpuhkan Zhao Chen. Xiao Xianlin tampak senang Zhao Chen memang tidak mengecewakan kita. Dia bahkan bisa menyembuhkan penyakit aneh seperti kehilangan wajah. Sekarang, saya semakin optimis dia bisa mengalahkan 9 mazhab pengobatan kampo terbaik di Jepang. Liu Mingzhang memikirkan hal lain. Saya lebih penasaran dengan metode apa yang digunakan Zhao Chen untuk menyembuhkan ketidakberwajahan Uno Yoshiko. Apakah metode pengobatan ini hanya berlaku untuk kasus Uno Yoshiko, atau efektif untuk semua pasien ketidakberwajahan? Jika yang terakhir, maka ini sangat berharga untuk penelitian. Kata-kata ini langsung mengangkat semangat semua orang di ruangan itu. Ya, jika metode penyembuhan Uno Yoshiko yang dipraktikkan Zhao Chen dapat diadopsi secara luas, itu akan menjadi anugerah besar bagi pasien tanpa wajah.
Ini juga akan menjadi pencapaian penting di bidang medis. Kita perlu segera menghubungi Zhao Chen dan bertanya kepadanya. Beberapa pakar dan profesor berkata dengan mendesak. Jangan terburu-buru. Ma Guotao segera menghentikan seseorang ketika melihat mereka mengeluarkan ponsel untuk menelepon Zhao Chen. Jangan ganggu Zhao Chen sekarang. Belum terlambat untuk menelepon dan menanyakan hal ini setelah mereka menemukan tempat tinggal. Kepala sekolah telah berbicara, dan para ahli serta profesor terpaksa mematuhinya. Meskipun mereka tidak dapat langsung menelepon, hal itu tidak menghentikan mereka untuk berdiskusi dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, Kobayakawa dan putranya sudah mendorong pintu dan keluar. Para wartawan yang menunggu di luar segera mengerumuni mereka, puluhan mikrofon diletakkan di depan mereka, dan rentetan pertanyaan menghujani mereka. Kobayakawa-kun, apa pendapatmu tentang kekalahan dari Zhao Chen? Tuan Kobayakawa, saya dengar Anda juga pernah merawat Uno Yoshiko, tetapi perawatannya tidak efektif setelah sekian lama. Hari ini, Tuan Zhao Chen menyembuhkan Nona Uno Yoshiko hanya dalam waktu 1 jam lebih. Apakah Anda punya komentar mengenai hal ini? Apakah kejadian ini membuktikan bahwa pengobatan tradisional Tiongkok lebih ampuh daripada pengobatan Kampo? Ayah dan anak Kobayakawa itu sudah dalam suasana hati yang buruk, dan mereka menjadi semakin marah setelah mendengar pertanyaan para wartawan. Lihat saja pertanyaan-pertanyaan para reporter ini, bukankah semuanya menyakitkan? Bagaimana orang-orang seharusnya menjawabnya? Tidak ada komentar, kata ayah dan anak Kobayakawa itu dengan wajah muram, lalu menerobos para wartawan dan keluar dari kerumunan. Mereka bahkan tidak naik bus, melainkan memanggil mobil. Saat Zhao Chen melangkah keluar, ia langsung dikelilingi oleh wartawan yang menghujaninya dengan segala macam pertanyaan, yang ia jawab satu persatu. Saat itu, seorang wartawan Jepang tiba-tiba bertanya, Dr. Zhao, bisakah Anda mengungkapkan metode yang Anda gunakan untuk menyembuhkan hilangnya wajah? Orang awam tidak akan mempermasalahkan hal ini, tetapi para dokter yang menonton siaran langsung itu terkejut. Karena terlalu tajam. Ayah dan anak Kobayakawa, yang berdiri di pinggir jalan menunggu mobil menjemput mereka, tiba-tiba menoleh ke arah Zhao Chen, ingin melihat bagaimana dia akan menjawab. Kobayakawa Kishide berkata dengan nada menyombongkan diri. Haha, pertanyaan yang bagus. Meskipun Zhao Chen hanya menggunakan akupunktur, pengobatan internal dan eksternal Tiongkok untuk mengobati Uno Yoshiko, teknik dan pengobatan spesifik yang digunakan merupakan formula rahasia yang sangat penting. Formula rahasia semacam itu adalah harta karun yang tidak boleh diungkapkan dalam pengobatan tradisional Tiongkok, pengobatan Kampo, atau pengobatan Barat. Zhao Chen pasti tidak akan mau mengungkapkan formula rahasia semacam itu kepada publik, tetapi jika dia mengatakannya di depan umum, dia pasti akan dikecam keras oleh opini publik. Kobayakawa Kagetaka mengangguk dan berkata, Zhao Chen dalam masalah sekarang. Tak hanya ayah dan anak Kobayakawa, tetapi semua praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang mengikuti siaran langsung Zhao Chen pun tak percaya Zhao Chen akan mengungkap formula rahasia untuk mengatasi ketidakberwajahan. Bayangkan, jika mereka mendapatkan formula ini, mereka pasti akan menghargainya bak permata berharga. Hal ini karena formula ini tak hanya akan memberi mereka keuntungan ekonomi yang tinggi, tetapi juga status sosial yang tinggi. Di dalam kantor Presiden Universitas Kedokteran Tsinghua di Chengdu. Pada saat ini, sekelompok ahli dan profesor semuanya mengerutkan kening, sangat khawatir. Reporter Jepang ini pasti sengaja melakukannya, kata Direktur MA dari Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok sambil menggertakkan gigi. Dia ingin mencelakai Zhao Chen. Liu Mingzhang mengerutkan kening dan berkata, pilihan terbaik Zhao Chen saat ini adalah tidak menjawab pertanyaan ini. MA Hanking dari kelompok pengajaran dan penelitian sastra medis Tiongkok kuno menghela napas dan berkata, sekalipun kita tidak menjawab, para reporter Jepang ini pasti akan mengarang banyak laporan yang merugikan Zhao Chen dan mengerahkan opini publik untuk mengutuknya. Banyak pakar dan profesor berharap mereka bisa segera datang ke tempat kejadian dan memberi pelajaran kepada reporter Jepang yang mengajukan pertanyaan itu. Sial. Apakah orang ini dikirim oleh Dr. Kampo untuk mengganggu Zhao Chen? Berbeda dengan ketegangan dan kekhawatiran orang lain, Xiao Xianlin tetap tenang dan berkata sambil tersenyum. Menurutku, semua kekhawatiranmu tidaklah perlu. Tuan Xiao, apa maksudmu? Direktur MA berbalik dan bertanya dengan bingung. MA Guotao dan sekelompok pakar dan profesor juga mengalihkan pandangan penuh tanya ke arahnya. Xiao Xianlin tidak membuat mereka penasaran, tersenyum sambil berkata, kalian semua tidak kenal Zhao Chen? Gurunya bahkan tanpa pamrih membagikan karya klasik abadi seperti Huang Di Waijing. Dan Zhao Chen? Dia juga mempelajari Huang Di Waijing tanpa meminta imbalan apapun. Mereka tidak menyembunyikan semua ini darinya, jadi mereka pasti tidak akan merahasiakan metode pengobatan untuk orang tanpa wajah. Kalau tidak salah, Zhao Chen pasti akan mempublikasikan metode pengobatan untuk orang tanpa wajah. Dia tidak akan menggunakan hal-hal ini untuk menghasilkan uang. Dia hanya ingin membantu lebih banyak pasien tanpa wajah mendapatkan perawatan. Semua orang adalah atasan Zhao Chen, dan mereka mengenalnya dengan cukup baik. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Xianlin dan memikirkannya lebih lanjut, mereka semua merasa bahwa Zhao Chen memang sangat mungkin melakukan apa yang dikatakan Xiao Xianlin. Saat itu,
Orang-orang mendengar tanggapan Zhao Chen selama siaran langsung. Pertanyaan reporter inilah yang ingin saya bahas selanjutnya. Saya telah merangkum sebuah metode pengobatan untuk pasien tanpa wajah yang dapat diterapkan pada berbagai jenis pasien tanpa wajah. Selanjutnya, saya akan menyerahkan metode pengobatan ini kepada alma mater saya, Universitas Kedokteran Tsinghua, agar mereka dapat melakukan penelitian dan merangkumnya, serta mengajarkannya kepada berbagai praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, sehingga berkontribusi pada pengobatan tanpa wajah. Apa? Dia benar-benar membagikan metode ini? Kobayakawa Akishide terkejut dan bahkan bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Kobayakawa Kagetaka juga tercengang metode pengobatan yang begitu berharga, dan dia sama sekali tidak menghargainya, malah memilih untuk mempublikasikannya? Apa dia gila atau bodoh? Apa dia tahu berapa banyak keuntungan yang bisa didapat dari metode pengobatan ini? Bukan hanya mereka, tetapi praktisi pengobatan tradisional Tiongkok lainnya juga terkejut dengan kata-kata Zhao Chen. Resep rahasia seperti itu, keahlian yang begitu unik, tak berlebihan jika disebut harta karun. Zhao Chen ternyata tidak merahasiakannya. Ia malah bersedia mengungkapkannya. Kebencian mendalam macam apa yang ia miliki terhadap uang? Praktisi pengobatan tradisional Tiongkok jelas tidak tahu bahwa bagi Zhao Chen, menghasilkan uang memang merupakan suatu pengejaran. Tetapi menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan nyawa adalah sesuatu yang jauh lebih penting daripada menghasilkan uang. Xiao Xianlin, M.A. Guotao, dan orang lain dari Universitas Kedokteran Tsinghua sangat bersemangat. Zhao Chen mempercayakan metode pengobatan untuk ketidakberwajahan kepada universitas untuk penelitian dan penyebaran, yang tidak diragukan lagi akan meningkatkan kedudukan medis internasional Universitas Kedokteran Tsinghua. Reporter Jepang yang mengajukan pertanyaan itu jelas tidak menyangka bahwa pertanyaannya tidak hanya gagal membuat Zhao Chen bingung, tetapi juga akan membuatnya mendapat gelombang kekaguman lagi, yang membuat ekspresi Zhao Chen agak tidak menyenangkan. Para ahli dan profesor di Universitas Kedokteran Tsinghua benar. Orang ini memang seorang reporter yang dikirim oleh Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, yang ingin mengajukan beberapa pertanyaan tajam kepada Zhao Chen untuk mempersulitnya. Namun, ia menyadari sesuatu dengan tajam dan segera bertanya, mengapa seorang profesor mengajar pengobatan tradisional Tiongkok? Apakah Anda mendiskriminasi dokter dari aliran pemikiran lain? Reporter ini cukup pandai melabeli orang. Zhao Chen terkekeh. Mengapa mengajarkannya kepada dokter pengobatan tradisional Tiongkok? Alasannya sederhana. Metode pengobatan saya didasarkan pada teori akupunktur, pengobatan herbal, dan sebagainya dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Tanpa dasar dalam pengobatan tradisional Tiongkok, metode ini tidak dapat dipelajari. Dokter dari aliran pemikiran lain tentu saja dapat mempelajarinya, tetapi mereka harus datang ke Tiongkok terlebih dahulu dan menguasai teori-teori pengobatan tradisional Tiongkok. Pada saat itu, tak seorang pun menyangka bahwa perkataan Zhao Chen akan secara signifikan meningkatkan kedudukan pengobatan tradisional Tiongkok di dunia kedokteran. Setelah itu, banyak dokter asing yang terpengaruh dan datang ke Tiongkok untuk mempelajari TCM. Pada saat itulah, kucing putih itu melesat ke kaki reporter Sangmu. Telur burung yang berada di otak reporter Sangmu telah menetas menjadi anak ayam kecil seukuran sebutir beras, dan telah sepenuhnya mengendalikan tubuh dan pikirannya. Anak burung itu akan tumbuh di dalam tubuh Sangmu, memakan daging dan organ dalamnya. Setelah dewasa, ia akan mematuk kepala Sangmu dan terbang menjauh. Saat itu, Sangmu hanya akan menyisakan tulang dan kulit manusianya. Keluar dari sini. Anakan burung di dalam tidak menganggap serius kucing putih itu dan, sambil mengendalikan reporter, mengangkat kaki mereka untuk menendangnya. Sebelum dia sempat menendang kucing putih itu mengayunkan cakarnya dan mencakar pergelangan kaki wartawan itu hingga berdarah. Sangmu menggigil, dan bayi burung pipit yang tinggal di kepalanya merasakan sakit luar biasa yang hampir membunuhnya. Merasakan kesakitan anak burung yang telah memasuki sarang, reporter Sangmu menjerit. Orang-orang menoleh dan melihat kucing putih itu mencakarnya. Zhao Chen tercengang. Kucing putih itu tidak akan pernah menyakiti seseorang tanpa alasan. Mungkinkah ada yang aneh dengan reporter Jepang ini? Ia segera mengaktifkan teknik pengamatan kinya dan menatap reporter itu, Sang Mu. Ia segera menyadari bahwa awan energi iblis memancar dari dahi reporter itu. Orang ini telah dirasuki setan. Pantas saja kucing putih itu menyerangnya. Ia telah dikuasai iblis selama ini. Aku penasaran, apakah iblis yang bersemayam di tubuhnya tertarik oleh formasi Feng Shui jahat yang dulu berdiri di sini? Atau, apakah ia mengincarku? Saat pikiran Zhao Chen berkecamuk, reporter, Sangmu, yang sedang dikendalikan oleh anak burung pipit itu, berbalik untuk berlari. Kucing putih itu telah menanamkan rasa tertindas dan terancam yang luar biasa pada anak burung pipit itu, memberinya perasaan bahwa jika aku tidak segera lari, aku pasti akan mati di sini. Melihat wartawan Sang Mu hendak melarikan diri, Zhao Chen berteriak dengan tegas, "Jangan lari, berhenti di situ." Saat itu juga, ia mengerti. Kucing putih itu angkuh dan sombong. Jika tidak mengancamnya, ia tidak akan peduli bahkan dengan setan atau hantu, apalagi menyerang mereka. Jadi, reporter Sangmu ini, lebih tepatnya,
adalah iblis yang merasuki tubuh sangmu. Pasti ada yang salah dengan iblis itu. Iblis itu jelas mengincarnya dan memusuhinya. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan reporter sangmu lolos. Kita harus mengungkap kebenaran dari iblis itu. Mendengar perintahnya, reporter sangmu tidak hanya tidak berhenti, tetapi malah mempercepat lajunya. Zhao Chen mengeluarkan pena dari sakunya dan melemparkannya ke belakang kepalanya. Di depan begitu banyak wartawan dan pemirsa di ruang siaran langsung, Zhao Chen tidak bisa menggunakan sihir jimat, tetapi dia masih bisa menggunakan keahliannya dalam melepaskan senjata tersembunyi. Suara mendesing. Pena itu berdesing di udara dan langsung mengenai bagian belakang kepala reporter sangmu, menjatuhkannya ke tanah dan menjatuhkan anak burung pipit yang bersarang di kepalanya. Zhao Chen menahan diri. Kalau tidak, dia pasti sudah tertiup di kepala. Namun, adegan ini menimbulkan kesalahpahaman di kalangan orang-orang yang tidak mengetahui kebenarannya, yang mengira dia mencoba menyakiti reporter sangmu. Rekan sangmu adalah yang pertama melangkah maju, menghalangi jalannya dan menanyai Zhao Chen dengan keras apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan kau, banyak orang yang memperhatikan, jangan bertindak gegabah. Wartawan Jepang lainnya di lokasi kejadian menyuarakan hal serupa. Mereka tidak hanya membiarkan kucing itu menyakiti seseorang, tetapi mereka juga memukuli orang itu hingga pingsan. Apakah tidak ada keadilan di dunia ini? Apa kau benar-benar berpikir kami orang Jepang mudah diganggu? Percayalah, ini Jepang, bukan tempat bagi kalian orang Tiongkok untuk memamerkan kekuasaan. Siapa yang merekam Zhao Chen menyerang seseorang? Itu bukti kejahatan. Kita harus mempublikasikannya agar Zhao Chen dihukum mati oleh seluruh bangsa. Segera hubungi polisi. Tangkap pembunuh ini. Para penonton di tayangan langsung pun cukup terkejut dan melontarkan beragam tebakan. Apa yang terjadi? Kenapa Zhao Chen memukul seseorang? Reporter Jepang itu sepertinya tidak melakukan apapun yang menyinggung Dr. Zhao, kan? Dia bahkan dicakar kucing Dr. Zhao, jadi dia korbannya. Kenapa Dr. Zhao memukulnya? Dr. Zhao tidak akan memukul seseorang tanpa alasan. Reporter itu pasti sedang merencanakan sesuatu. Tokyo, Jepang Asosiasi Kedokteran Kampo. Fujii Takashi sedang menonton siaran langsung Zhao Chen. Awalnya ia geram, tetapi setelah melihat Zhao Chen melempar pulpen dan mengenai seseorang, ia sangat gembira dan tertawa. Bagus sekali. Zhao Chen, beraninya kau memukul reporter. Sekarang kau akan mendapat masalah besar. Kau pasti akan diserang reporter dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Aku yakin kau tidak akan punya waktu atau tenaga untuk terus menantang kami. Reputasiku sebagai praktisi pengobatan tradisional Tiongkok bisa diselamatkan. Setidaknya kita tidak perlu terus-menerus kehilangan muka. Pada saat ini, para pemimpin 6 dari 9 sekolah pengobatan tradisional Tiongkok rata semuanya menghela napas lega. Kehancuran Zhao Chen atas aliran Yamada, Kagawa, dan Kobayakawa, yang merupakan aliran pengobatan Kampo papan atas, telah menyadarkan semua praktisi Kampo akan kekuatannya yang dahsyat. Para pemimpin dari 6 aliran Kampo teratas lainnya merasa ragu untuk menghadapi Zhao Chen. Oleh karena itu, mereka senang karena Zhao Chen tidak dapat melanjutkan tantangannya. Di tempat kejadian perkara, sambil menatap para wartawan Jepang yang gelisah, Zhao Chen dengan tenang berkata, "Semuanya minggir, orang ini sakit, saya yang merawatnya." Dia hanya bisa menggunakan perawatan medis sebagai alasan. Dia tidak mungkin mengatakan reporter sangmu dirasuki setan, kan? Itu hanya akan menambah masalah. Para reporter Jepang yang dikirim untuk mewawancarai Zhao Chen semuanya mengerti sedikit bahasa Mandarin dan dapat memahaminya tanpa penerjemah. Karena itu, mereka langsung marah dan menyuarakan kecaman mereka. Menyembuhkan penyakit? Omong kosong. Kau pikir kami buta? Kamu jelas-jelas memukul seseorang, tapi kamu bilang kamu sedang mengobati penyakit. Itu tidak tahu malu. Perawatan macam apa ini? Zhao Chen, beraninya kau mengarang kebohongan. Kenapa kau tidak bilang saja saat kucingmu mencakar Sang Mujun? Kau juga sedang mengobati penyakitnya? Meskipun dikritik oleh puluhan wartawan Jepang, Zhao Chen tetap tenang dan berbohong dengan tegas. Saya benar-benar merawat orang ini. Kalian bukan dokter, jadi kalian tidak mengerti, dan wajar saja kalau kalian salah mengira saya memukulnya. Lagi pula, wartawan ini benar, kucing saya mencakarnya, dan saya benar-benar merawatnya. Para reporter Jepang semakin marah, dan bahkan ayah dan anak Kobayakawa berbalik untuk bergabung dalam keributan. Berkata, "Dr. Zhao, berhentilah berbohong. Kami juga dokter, tetapi kami belum pernah mendengar memukul orang dengan pena atau membiarkan kucing menyakiti orang sebagai metode pengobatan." Mereka hanya ingin memperkeruh situasi sehingga Zhao Chen mendapat masalah dan melampiaskan amarahnya. Zhao Chen melirik mereka berdua dan berkata dengan dingin, "Kalian belum pernah mendengar ini, yang menunjukkan ketidaktahuan kalian. Saya melempar pena itu bukan untuk memukul siapapun, melainkan untuk merangsang titik akupuntur di belakang kepala pasien agar kondisinya membaik. Kucing saya mencakarnya untuk membantunya menjalani terapi pertumpahan darah." Kata-kata ini membuat Kobayakawa dan putranya, beserta sekelompok wartawan Jepang, terdiam,
dan juga mendorong pemirsa di ruang siaran langsung untuk berseru 666. Hahaha, berbohong dan berkata bohong dengan wajah serius seperti itu, keterampilan itu sungguh luar biasa. Kenapa aku merasa apa yang dikatakan Dr. Zhao mungkin benar? Sepertinya dia benar-benar menangani reporter Jepang itu. Omong kosong. Dia jelas-jelas cuma mau ngebohongin orang. Saya semakin bingung. Mengapa Dr. Zhao memukul reporter Jepang itu? Tepat ketika mereka tengah mendiskusikan hal ini, anak burung pipit itu terbangun dari komanya, menjadi semakin ketakutan, dan buru-buru membantu wartawan dari pohon murbei untuk bangkit dari tanah. Sang Mujun, apa kabar? Kamu baik-baik saja? Temannya segera melangkah maju dan bertanya dengan khawatir. Minggir. Sang Mu meraung, mendorong temannya ke tanah dan berbalik untuk melarikan diri. Memanfaatkan momen ketika semua orang tercengang, Zhao Chen melangkah melewati kerumunan, datang ke sisinya, dan meraih pergelangan tangannya. Biarkan aku memeriksa denyut nadimu. Lepaskan aku, atau kau akan mati. Reporter Sang Mu mencoba menarik tangannya, tetapi sekuat apapun ia berusaha, ia tak bisa melepaskannya. Ia hanya bisa berteriak dan mengangkat tangannya yang lain untuk menyerang Zhao Chen. Dasar orang keras kepala. Zhao Chen mendengus dingin, dan Ki melesat keluar dari jari-jarinya, menembus tubuh reporter Sang Mu dan langsung menuju otaknya. Burung yang masih muda itu merasakan adanya bahaya, tetapi karena ia tidak dapat melepaskan diri dari tangan Zhao Chen, dan serangan yang dikendalikan oleh wartawan itu sama sekali tidak berguna, ia hanya punya satu pilihan yang tersisa: melarikan diri dari tubuh wartawan itu untuk menghindari Ki Zhao Chen. Suara Pov yang renyah terdengar di telinga semua orang. Suara apa itu? Tepat saat orang-orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, sebuah luka tiba-tiba muncul di dahi reporter Sang Mu, dan kemudian makhluk kecil seperti cacing yang berlumuran darah muncul dari luka tersebut. Namun, di mata Zhao Chen, ini bukan serangga, melainkan burung. Seekor burung muda yang belum tumbuh sepenuhnya. Burung ini adalah iblis yang mengendalikan reporter Sang Mu. Aneh, bagaimana mungkin ada burung sekecil itu di dunia ini? Zhao Chen sangat terkejut, dan sekaligus dengan cepat memberi perintah kepada dalang cari tahu identitas aslinya. Pada saat yang sama, burung pipit muda itu mengepakkan sayapnya dan terbang dari dahi sang reporter. Ia belum sepenuhnya dewasa dan belum bisa terbang, tetapi sebagai keturunan iblis, meluncur bukanlah masalah baginya. Mau kabur? Zhao Chen mencibir. Lalu dengan lambaian tangannya, ia menangkap anak burung yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Burung itu terkejut dan merentangkan paruhnya serta mengayunkan cakarnya, mencoba mematuk dan mencakar tangan Zhao Chen sebelum melarikan diri. Pada saat itu, Zhao Chen mengaktifkan petir. Kilat-kilat berkelap-kelip menyambar dan menari-nari di sela-sela jarinya, sangat sembunyi-sembunyi. Meskipun jumlahnya kecil, itu lebih dari cukup untuk menghabisi anak-anak burung yang memasuki sarang. Dengan desisan, burung pipit muda itu tersambar petir yang berkekuatan surgawi dan langsung kehilangan kesadaran. Seandainya Zhao Chen tidak mencoba menangkapnya hidup-hidup dan meredam kekuatan petir itu, burung pipit muda itu pasti sudah tersengat listrik dan terbakar habis. Baru setelah Zhao Chen menangkap burung pipit yang masih muda itu, para wartawan di sekitarnya tersadar. Ya Tuhan, apa yang baru saja terjadi? Kurasa aku melihat serangga merayap keluar dari dahi reporter Sang Mu? Ya, aku juga melihatnya. Mungkinkah itu halusinasi? Ini jelas bukan halusinasi. Lihat, masih ada darah di dahi reporter Sang Mu. Ya ampun, apa yang baru saja terjadi itu nyata? Serangga apa itu? Para wartawan terkejut dan menghujani Zhao Chen dengan pertanyaan. Zhao Chen berkata dengan nada serius, ini adalah parasit yang dapat merusak otak seseorang, menyebabkan serangkaian penyakit seperti meningitis dan miokarditis. Pada akhirnya, parasit ini dapat menyebabkan orang yang terinfeksi menderita berbagai penyakit serius dan meninggal karena gagal organ. Oh, ngomong-ngomong, parasit ini menular. Para reporter tidak menyadari bahwa ia mengarang cerita, terutama reporter Jepang yang baru saja mengkritiknya. Mereka langsung ketakutan dan mundur, menjauhkan diri darinya dan reporter Sang Mu, takut terinfeksi parasit aneh ini. Beberapa reporter lain yang ingin mendekat untuk memotret parasit di tangan Zhao Chen pun tak lagi berani. Dr. Zhao, kami salah paham, kami sangat menyesal. Rekan Sang Mu menyampaikan rasa terima kasih dan permintaan maafnya kepada Zhao Chen. Reporter Jepang lainnya, yang masih terguncang, juga meminta maaf kepada Zhao Chen. Maaf, Dr. Zhao, ini salah kami. Seharusnya kami tidak meragukan keterampilan dan etika medis Anda. Kami hampir merenggut nyawa Sang Mu. Beberapa wartawan Jepang juga mulai mengejek ayah dan anak Kobayakawa, dengan mengatakan, keduanya seharusnya adalah dokter kampo yang terkenal, tetapi mereka sangat tidak berguna. Mereka tidak dapat mendiagnosis kondisi Tuan Sang Mu, tetapi mereka bahkan belum melihat metode pengobatan yang digunakan oleh Dr. Zhao. Sepertinya pengobatan kampo benar-benar lebih rendah daripada pengobatan tradisional Tiongkok. Orang Jepang pada dasarnya cenderung menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, dan mereka mengidolakan yang berkuasa. Keahlian medis Zhao Chen jauh melampaui imajinasi mereka,
Jadi tidak mengherankan jika para reporter Jepang akan menentangnya dan mengidolakan pengobatan tradisional Tiongkok. Ketika ayah dan anak Kobayakawa mendengar kata-kata ejekan itu, mereka merasa benar-benar dipermalukan. Kalian wartawan sialan, kalian di pihak mana? Kenapa aku merasa Zhao Chen salah satu dari kalian? Untungnya, Zhao Chen tidak mengejek mereka. Saat itu, Zhao Chen sedang meninjau informasi yang telah diambilkan dalam untuknya burung pipit batin muda hidup di dalam tubuh manusia, memakan organ dan daging tubuh tersebut, serta memberikan energi kepada induknya. Seekor burung muda? Jadi pasti ada induk burung di sekitar sini? Zhao Chen mendongak dan mengamati sekeliling. Hampir pada saat yang sama, badai bertiup ke kejauhan. Badai ini sebenarnya merupakan transformasi dari Kamaitachi. Setelah anakan burung itu terpapar, ia tidak ragu untuk mengungsi. Tugas Himeru bagi mereka adalah mengawasi Zhao Chen. Namun, Zhao Chen sudah menyadari keberadaan mereka. Dan jika mereka tidak mundur, mereka pasti akan ketahuan. Itu tidak hanya akan membahayakan diri mereka sendiri tetapi juga menggagalkan misi. Oleh karena itu, mundur terlebih dahulu dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyelinap kembali dan menyelidiki menjadi pilihan terbaik. Sosok putih tiba-tiba muncul di jalan yang dilalui Kamaitachi untuk melarikan diri. Itu adalah kucing putih. Menghadapi Kamaitachi yang telah berubah menjadi badai, kucing putih itu tidak menghindar maupun menghindarinya, melainkan mengangkat cakarnya. Suara mendesing. Cakar kucing putih itu menghantam badai yang tajam, dan semburan darah menyembur keluar. Kemudian badai itu berubah arah dan melesat pergi dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi. Kucing putih itu tidak mengejarnya. Ia mengangkat cakarnya dan menjilati jejak darah darinya. Di sebuah rimbunan pohon beberapa ratus meter jauhnya, seekor burung pipit merasakan bahaya yang mengancam anak-anaknya dan terbang dengan marah untuk menyelamatkan mereka. Pada saat ini, musang itu kembali dan berbicara untuk menghentikannya. Jangan pergi. Misi kita adalah mengawasi Zhao Chen. Anak mudamu sudah memperingatkannya. Jika kau muncul kembali, itu hanya akan membuat Zhao Chen semakin curiga, sehingga memengaruhi rencana Lady Himerei. Kau seharusnya tahu betapa mengerikannya menghancurkan rencananya. Tidakkah aku perlu mengingatkanmu? Burung pipit menggigil saat masuk. Musang itu melanjutkan. Lagi pula, bahkan jika kau pergi ke sana sekarang, kau tidak akan bisa menyelamatkan anak-anakmu, dan kau juga akan kehilangan nyawamu. Zhao Chen itu bukan orang biasa. Bahkan kucing-kucingnya pun penuh dengan keanehan. Saat itulah Iruma menyadari ada yang tidak beres dengan Kamaitachi dan berseru. Kau terluka? Musang itu memiliki 5 luka sayatan dalam yang memperlihatkan tulang di tubuhnya, dan darah mengucur deras tanpa henti. Saya baru saja menabrak kucing putih Zhao Chen. Saya tidak berhasil melukainya, tapi dia mencakar saya, jawab Kamaitachi. Apa? Kau berubah menjadi badai? Mampu membelah logam dan batu, tapi kau tak bisa melukai kucing putih itu? Malah, kau terluka olehnya? Bagaimana mungkin? Kucing macam apa itu? Nada bicara Inuit Sparrow dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan, dan ia langsung bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lari, kata Kamaitachi. Keluar dari sini secepat mungkin sebelum kita ketahuan, semakin jauh semakin baik. Kita akan kembali untuk mengawasinya larut malam. Burung pipit di dalam tidak mau pergi. Ia masih ingin kembali dan menyelamatkan anak-anaknya. Tepat saat itu, terdengar suara gemerisik, dan Jorogumo, makhluk setengah manusia setengah laba-laba, merangkak menghampiri mereka sambil berteriak, kalian berdua berdiri di sana? Lari! Anak-anakku bilang ada yang mengejar kita di sini. Setelah berkata begitu, makhluk itu tidak menoleh ke belakang dan segera merangkak pergi. Di dalam, burung pipit itu dengan keras kepala menjawab, memangnya kenapa kalau ada yang mengejarku? Aku bisa dengan mudah merangkak ke dalam perut mereka, mengosongkan isi perut mereka, dan melahap mereka. Berhentilah menyombongkan diri. Anak buah anak itu bukan orang biasa. Kau mungkin akan dihabisi bahkan sebelum kau masuk ke dalam mereka. Aku sudah menduganya. Bagaimana mungkin misi yang diberikan oleh Lady Himerei bisa semudah itu? Inui Suzume, kalau kau tidak kabur, kau bisa tinggal di sini dan menunggu kematian. Aku pergi sekarang. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Kamaitachi berubah menjadi badai dan mengikuti Jorogumo, meninggalkan tempat itu. Setelah kedua temannya pergi, burung pipit itu ragu sejenak, lalu mundur. Ia memelototi Zhao Chen dengan tajam dan bersumpah, Zhao Chen, aku akan mengingatmu. Beraninya kau menyakiti anakku? Akan kubuat kau membayarnya dengan nyawamu. Dengan kepakan sayapnya, ia terbang ke udara dan menghilang di kejauhan. Hanya beberapa detik setelah burung-burung itu pergi, Zhao Mei, bersama dengan jiwa-jiwa pengembara dan anggota Tachibana Hayate, menyusul mereka dan tiba di tempat kejadian. Wakil kapten tim penyerang awal Tachibana ini adalah seorang prajurit wanita bernama Ozawa Yui. Ia membungkuk, mengambil segenggam tanah berlumuran darah dari tanah, menggosoknya dengan jari-jarinya, dan berkata dengan suara berat, darah di tanah masih hangat. Iblis yang dilukai Tuan Kucing Putih tadinya masih berkeliaran di sini.
Sayangnya, kita terlambat selangkah, dan ia kabur. Setan sialan itu, cepat sekali. Zhao Mei melihat sekeliling, ingin mengejar, tetapi tidak tahu harus kemana, jadi ia menyerah. Lupakan saja, ayo kita kembali dan minta ayah menggunakan teknik pelacakannya untuk menemukannya. HMPH. Secepat atau sejauh apapun ia berlari, begitu ia meninggalkan jejak, ia tak akan lepas dari genggaman ayah. Ya, jawab anak buah Yui Ozawa dan Sakita Chibana serempak. Sedangkan para arwah gentayangan di bawah komando Zhao Mei tampak lesu dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Perbandingan ini sangat tidak menyenangkan Zhao Mei. Ia memelototi jiwanya yang melayang dan berkata dengan gigi terkatup, bajingan tak berguna. Kalau kalian tidak selambat itu, bagaimana mungkin monster itu bisa lolos? Kembalilah dan gandakan latihan kalian. Mendengar ini, ekspresi kosong para arwah pengembara akhirnya berubah, masing-masing dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Jelas bahwa mereka telah menjalani pelatihan keras Zhao Mei beberapa hari terakhir, meninggalkan mereka dengan trauma psikologis. Ketika Zhao Mei dan yang lainnya kembali ke sisi Zhao Chen untuk melaporkan situasi, Zhao Chen telah selesai berurusan dengan para wartawan dan menaiki bus. Kalau kita tidak menangkap mereka, ya sudahlah. Setan-setan ini tidak akan lolos. Begitu kita sampai di hotel, aku akan menggunakan teknik pelacakanku untuk melacak keberadaan mereka. Aku akan menangkap salah satu setan yang bisa menjawab pertanyaanku dan menginterogasinya secara menyeluruh untuk mengetahui alasan mereka memata-mataiku. Sambil berbicara, Zhao Chen meremas bayi burung pipit yang meronta-ronta itu di tangannya dan meremukannya dengan pukulan. Makhluk jahat ini hanya akan membahayakan jika dibiarkan hidup. Dan karena ia baru lahir dan belum mengembangkan kecerdasan, bahkan jika kita mencoba menginterogasinya, kita tidak akan mendapatkan informasi apapun darinya. Akan lebih aman dan lebih mudah untuk menghancurkannya. Zhao Chen. Parasit macam apa yang baru saja keluar dari tubuh reporter Jepang itu? Yang Jingbo mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia belum pernah melihat parasit yang bisa menggigit daging manusia dan keluar dari tubuh sebelumnya. Aku juga tidak tahu. Zhao Chen berbohong. Dia tidak mungkin memberitahu Yang Jingbo bahwa itu bukan parasit, melainkan sejenis iblis yang sangat mirip burung, bukan? Bagaimana dengan parasitnya? Kurasa kau menangkapnya di tanganmu. Keluarkan dan segera periksa, kata Yang Jingbo. Aku tidak sengaja menggunakan terlalu banyak tenaga dan menghancurkannya. Zhao Chen merentangkan tangannya, menunjukkan pada Yang Jingbo noda lengket di tangannya. Sangat disayangkan. Ini mungkin jenis parasit baru yang belum ditemukan, kata Yang Jingbo dengan nada menyesal. Ia tidak menyalahkan Zhao Chen. Lagi pula, kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, dan parasitnya kecil. Mustahil bagi Zhao Chen untuk merawat parasit itu sambil mengendalikan pasien. Ya, sungguh disayangkan. Zhao Chen menjawab dengan santai. Mengambil tisu basah yang diberikan wanita tulang, menyeka sisa-sisa bayi burung pipit di tangannya, lalu mengganti topik pembicaraan, berkata, Direktur Yang, sekarang saya akan menjelaskan tentang diagnosis, identifikasi, dan pengobatan untuk kasus tanpa wajah. Mohon catat dan sampaikan ke pihak sekolah untuk saya. Oke, jawab Yang Jingbo. Masalah ini lebih penting, dan perhatiannya berhasil teralihkan. Selanjutnya, Zhao Chen mendiktekan informasi tersebut, dan Yang Jingbo sendiri yang mencatat. Setelah memastikan semuanya benar, Yang Jingbo segera mengambil foto dan mengirimkannya kepada kepala sekolah MA Guotao melalui WeChat. Yang tua mengirimkan diagnosis dan metode pengobatan Zhao Chen untuk kehilangan wajahnya. Semuanya, datang dan lihatlah. Setelah menerima pesan tersebut, MA Guotao segera menghubungkan teleponnya ke proyektor dan memproyeksikan catatan Yang Jingbo ke layar, membuatnya terlihat jelas oleh semua orang di kantor. Para pakar dan profesor, yang dipimpin oleh Xiao Xianlin dan Liu Mingzhang, segera mulai mempelajari materi tersebut. Seruan takjub terdengar dari waktu ke waktu di kantor. Jadi, ada beberapa jenis ketidakberwajahan? Kukira cuma ada satu jenis. Secara teori, semua metode pengobatan yang diusulkan Zhao Chen layak. Mengenai efek spesifiknya, kita harus menunggu verifikasi klinis untuk mengetahuinya. Namun, berdasarkan prediksi saya, efeknya pasti tidak akan buruk. Fakta bahwa ketiadaan wajah dapat dijelaskan menggunakan teori pengobatan tradisional Tiongkok seperti itu, dan sangat masuk akal, sungguh menakjubkan. Zhao Chen memang contoh cemerlang dari Universitas Kedokteran Tsinghua. Sungguh tak terduga bahwa ketidakberwajahan, sebuah tantangan medis global, dapat dijelaskan dan diobati menggunakan teori pengobatan tradisional Tiongkok. Ini merupakan tamparan keras bagi mereka yang berteriak bahwa pengobatan tradisional Tiongkok tidak berguna, ketinggalan zaman, dan harus dihapuskan. Para ahli dan profesor sangat senang. Perjalanan Zhao Chen ke Jepang untuk menantang sekolah dan pengobatan tradisional Tiongkok sungguh telah membawa nama baik bagi sekolah dan pengobatan tradisional Tiongkok di kancah internasional. Sementara itu, Zhao Chen dan yang lainnya naik bus kembali ke sekolah kedokteran Kobayakawa. Ayah dan anak Kobayakawa telah kembali ke sini sebelum mereka, dan murid-murid mereka juga tahu hasilnya.
Karena itu, rasa duka yang mendalam menyelimuti klinik tersebut. Zhao Chen tidak bersimpati kepada mereka. Ia melangkah masuk ke klinik, melirik plakat yang telah diturunkan oleh ayah dan anak Kobayakawa, lalu berkata, "Tuan Kobayakawa, tolong berikan saya plakat ini." Kobayakawa Kagetaka menghela napas panjang, memutuskan untuk tidak mundur. Pada tahap akhir ini, mundur akan sia-sia dan hanya akan membuat mereka terlihat lebih buruk. Ia menyerahkan plakat itu kepada Zhao Chen, tangannya gemetar tak terkendali, dan ia tampak kehabisan tenaga, menua secara drastis dalam sekejap. 6 lagi. Saat Zhao Chen keluar dari klinik sekolah kedokteran Kobayakawa, ia mengucapkan 4 kata kepada kamera siaran langsung dan kamera para reporter. 4 kata sederhana ini membuat bulu kuduk ke-6 sekolah pengobatan Kampo Jepang yang tersisa merinding, mulai dari pemimpin hingga pengikutnya, dan satu pikiran muncul dalam benak mereka: Zhao Chen benar-benar mengerikan. Sekolah yang paling dekat dengan sekolah Kobayakawa adalah sekolah Iga di Nagoya, yang sedang memperhatikan dengan saksama 2 tantangan Zhao Chen hari ini. Saat itu, melihat Zhao Chen mengambil plakat sekolah Kobayakawa, seluruh sekolah Iga terdiam. Mereka ketakutan. Apa yang terjadi pada sekolah Kagawa dan Kobayakawa hari ini mungkin akan terjadi pada mereka besok. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat mereka takut dan ngeri? Salah satu murid menelan ludah dan berkata dengan suara gemetar, "Guru, Zhao Chen ini akan datang untuk menantang aliran Iga kita besok. Bagaimana kita harus menghadapinya?" Kepala sekolah Iga adalah Iga Izumo, seorang pria berusia awal 50-an. Mendengar pertanyaan muridnya, ia berkata dengan ekspresi muram, "Kau bertanya padaku? Kepada siapa aku harus bertanya? Mengapa kita tidak menutup pintu, mengambil plakat itu, dan bersembunyi sebentar sebelum Zhao Chen tiba?" Seorang murid menyarankan dengan hati-hati. Iga Izumo juga ingin bersembunyi, tetapi kesulitan sekolah Kobayakawa saat ini membuatnya tidak berani bersembunyi. Setelah menghela napas panjang, ia berkata, "Bersembunyi? Di mana kita bisa bersembunyi? Baik asosiasi kedokteran Kampo, wartawan, maupun publik tidak akan membiarkan kita bersembunyi. Karena ini bukan hanya aib bagi kita, tetapi juga aib bagi pengobatan Kampo dan orang-orang Yamato. Jadi, bahkan jika kita bersembunyi di luar dengan plakat kita akan diseret keluar dan dibawa ke hadapan Zhao Chen. Pada saat itu, kita akan seperti sekolah Kobayakawa, tidak mendapatkan apa-apa dan kehilangan muka." Para murid tetap diam, semuanya merasa bahwa kekhawatiran Iga Izumo tidaklah sia-sia. Hari ini, persembunyian sekolah Kobayakawa di kamar mereka telah mempermalukan pengobatan Kampo dan orang-orang Yamato, dan mereka sama sekali tidak akan membiarkan sekolah Iga terus melakukan hal ini. "Karena kita tidak bisa bersembunyi, ayo kita lawan Zhao Chen sampai mati," kata murid lainnya. Iga Izumo mencibir, "Bertarung? Apa yang bisa kita lawan? Bagaimana caranya?" Kemenangan Zhao Chen atas aliran Yamada, Kagawa, dan Kobayakawa sudah membuktikan kekuatannya. Belum lagi, dia benar-benar menghancurkan mereka. Meskipun aliran Igaku sedikit lebih kuat dari ketiga aliran itu, melawan Zhao Chen akan sangat berbahaya. Para murid kembali terdiam. Kemenangan beruntun Zhao Chen melawan 3 aliran pemikiran teratas Yamada, Kagawa, dan Kobayakawa membuat semua praktisi pengobatan tradisional Tiongkok menyadari kekuatannya. Orang ini monster, jenius. Menghadapinya, peluang menang praktis nol. Bagaimana mungkin ada yang bisa menandinginya? Kita tidak bisa bersembunyi. Dan kita tidak bisa melawan, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menyerah begitu saja dan mengaku kalah, kan? Bukankah itu akan lebih memalukan? Seorang murid mendesah putus asa. "Bagaimana kalau kita minta solusi pada Ketua Fuji?" usul seorang murid lainnya, dan perkataannya langsung mengundang tanggapan dari murid-murid lainnya. "Benar. Sekolah Iga kita tidak punya dendam terhadap Zhao Chen. Semua ini disebabkan oleh Ketua Fuji dan Asosiasi Kedokteran Kampo. Kita tidak bisa membiarkan Ketua Fuji membuat masalah lalu membuat kita disalahkan, kan? Itu tidak adil." "Benar sekali, kita harus mendapatkan solusi dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Sekalipun kau tak bisa memberi kami solusi, setidaknya kau harus memberi kami penjelasan dan kompensasi." Kata-kata para murid itu menyentuh hati Iga Izumo, yang mengangguk setuju. "Kau benar. Kita memang harus meminta si brengsek Fuji Takayasu itu menjelaskannya. Kalau bukan karena dia, apa kita akan menghadapi krisis sebesar ini?" Ia mengeluarkan ponselnya, mencari nomor Fuji Takashi, dan menghubunginya. Namun panggilannya tidak tersambung. Pesannya memberitahu Iga Izumo bahwa Fuji Takashi sedang menelepon lagi. Tanpa gentar, Iga Izumo menghubungi lagi telepon rumah kantor Fuji Takashi. Tetapi situasinya tetap sama. "Dari mana kurang ajar ini dapat begitu banyak telepon? Apa dia sengaja mengabaikan teleponku?" gerutu Iga Izumo kesal. Dia salah paham terhadap Fuji Takayuki. Sejak Zhao Chen mengalahkan Kobayakawa Kagetaka, ponsel dan telepon rumah Fuji Takashi tak henti-hentinya berdering. Panggilan datang dari 9 sekolah kedokteran terbaik Kampo, serta wartawan media. Bagaimana mungkin ia bisa menghubungi Iga Izumo?
9 sekolah kedokteran terkemuka Kampo menelepon, menuntut penjelasan sekaligus meminta kompensasi. Sekolah Yamada, Kagawa, dan Kobayakawa, yang telah kalah dari Zhao Chen, adalah yang paling gusar. Sementara itu, wartawan media menelepon untuk mewawancarai Fuji Takayasu tentang tantangan Zhao Chen terhadap sekolah mereka. Dengan penghancuran 3 sekolah kedokteran Kampo terbaik oleh Zhao Chen dalam 2 hari, namanya telah menyebar ke seluruh Jepang. Meskipun belum menjadi nama yang dikenal luas, ia tentu saja terkenal di kalangan medis Jepang. Jika Zhao Chen melanjutkan rentetan kemenangannya, ia akan segera menjadi nama yang dikenal luas. Surat kabar dan stasiun televisi tahu ini adalah berita besar. Selain mengirim orang untuk mengikuti dan mewawancarai Zhao Chen, mereka juga mengirim banyak orang untuk mencoba mewawancarai Fuji Takashi. Biasanya, dengan begitu banyak wartawan media yang meminta wawancara, Fuji Takashi akan langsung setuju. Namun, sekarang, ia hanya ingin menghindari mereka. Ia tahu para wartawan ini tidak akan mengajukan pertanyaan yang bagus dan kemungkinan besar akan mempermalukannya, jadi ia menolak semua permintaan wawancara tanpa ragu. Tepat saat Fuji Takashi sedang dalam keadaan tertekan, sekretarisnya yang cantik dan seksi melangkah dengan angkuh ke dalam kantor dan melapor kepadanya. Ketua, seseorang ingin bertemu Anda. Tanpa melihat ke atas, Fuji Takashi berkata, aku tidak mau bertemu siapapun. Aku tidak mau bertemu siapapun sekarang. Keluarkan dia dari sini. Presiden Fuji memang orang penting, ya? Siapa yang mau dipecat? Sebuah suara terdengar dari belakang sekretaris itu. Fuji Takashi terkejut, merasa suara itu terdengar familiar. Ia segera mendongak dan melihat wajah Takeda Katsuten yang dingin dan arogan. Jadi, ini Takeda Kun. Fuji Takashi melambaikan tangan kepada sekretarisnya, mengisyaratkannya untuk pergi. Sebelum bertanya kepada Takeda Katsuten, apa yang membawamu ke sini? Apa kau di sini untuk mengejek kami? Mengejek mukmu? Aku tidak punya waktu untuk itu, meskipun penampilanmu sangat buruk, kata Takeda Katsuten tanpa basa-basi. Fuji Takashi hampir mati karena marah. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri, ia bertanya dengan dingin, jadi, Tuan Takeda, apa yang membawa Anda ke sini? Takeda Katsuten langsung berjalan ke tempat duduk Fuji Takashi, menyilangkan kaki, dan berkata dengan angkuh, katakan pada 6 sekolah di belakang kita bahwa mereka tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Aku akan menghadapi Zhao Chen ini. Apa? Fuji Takashi awalnya terkejut, lalu gembira. Takeda Kun, apa yang kau katakan itu benar? Kau bersedia mengambil tindakan terhadap Zhao Chen? Benar sekali. Seru Takeda Katsuten dengan geram, akan kutunjukkan pada bocah ini kekuatan sejati obat kampoku. Akan kupastikan dia tak berani main-main dengan obat kampo lagi. Hebat. Sungguh hebat. Dengan Takeda Kun yang bertindak sendiri, dia pasti akan memberi pelajaran yang tak terlupakan kepada Zhao Chen, bocah sombong dan bodoh itu. Reputasi obat kampo kita tidak hanya akan terpelihara, tetapi juga akan meningkat pesat. Kata Fuji Takashi penuh semangat, dan terus menyanjung Takeda Katsuten. Seolah-olah kutukan Takeda Katsuten dalam hatinya tadi tidak pernah terjadi. Takeda Katsuten meliriknya dan berkata, jangan terlalu senang dulu. Keikutsertaanku dalam pertempuran melawan Zhao Chen ada syaratnya. Fuji Takashi berkata tanpa ragu, selama Takeda Kun bersedia melawan Zhao Chen, aku akan menyetujui syarat apapun yang dia ajukan. Kau sendiri yang bilang. Takeda Katsuten sangat puas dengan sikap Fuji Takayuki. Ia mengangguk dan menyatakan permintaannya, aku ingin plakat dari 6 sekolah terbaikmu. Hah? Fuji Takashiro terkejut. Takeda Kun, kamu mau plakat kita untuk apa? Takeda Katsuten menjawab, jangan salah paham, aku sama sekali tidak tertarik dengan plakatmu. Aku menginginkannya karena Zhao Chen telah dengan jelas menyatakan bahwa dia hanya akan menantang 9 sekolah teratas. Dan aku bukan anggota salah satu dari 9 sekolah tersebut. Untuk mencegah Zhao Chen menggunakan ini sebagai alasan untuk mengingkari tantangan, aku tidak punya pilihan selain mengambil plakat dari 6 sekolahmu dan pergi kepadanya untuk menantangnya. Dengan plakatmu, kurasa dia tidak bisa dan tidak punya alasan untuk menolak tantanganku. Fuji Takashi ragu-ragu. Aliran-aliran pemikiran ini telah diwariskan selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, dan plakat-plakatnya telah diwariskan dari zaman kuno, yang mewakili prestise dan status masing-masing aliran selama ratusan tahun. Ia benar-benar merasa tidak nyaman menyerahkannya kepada orang luar. Apa? Kalian tidak mau? Baiklah, kalau begitu kalian bisa pergi dan melawan Zhao Chen sendiri. Tunggu saja dia mengambil plakat-plakat ini satu persatu. Takeda Katsuten mendengus dingin, berdiri, dan hendak pergi. Tunggu, Takeda Kun, jangan pergi. Fuji Takashiro panik dan segera memanggilnya. Kata-kata Takeda Katsuten telah menyadarkan Fuji Takayuki. Mengingat kekuatan Zhao Chen saat ini, 6 sekolah teratas mereka sungguh tak punya harapan untuk mengalahkannya. Jika mereka kalah, plakat-plakat yang diwariskan selama ratusan atau bahkan ribuan tahun itu akan jatuh ke tangan Zhao Chen. Lebih baik menyerahkannya kepada Takeda Katsuten dan bertaruh.
Tapi bisakah Takeda Katsuten mengalahkan Zhao Chen? 2 hari yang lalu, Fuji Takashi tak akan pernah ragu seperti itu. Siapakah Takeda Katsuten? Pakar pengobatan Kampo nomor 1 yang tak terbantahkan. Seorang pakar medis yang telah mengukir namanya di Eropa dan Amerika, bagaimana mungkin ia kalah dari seorang pemuda? Namun kini, setelah menyaksikan kekuatan Zhao Chen yang luar biasa, ia kehilangan keyakinan akan kemenangan. Sekalipun yang bertarung adalah Takeda Katsuten, pakar pengobatan Kampo nomor 1. Apa? Kau khawatir aku tidak bisa mengalahkan Zhao Chen? Takeda Katsuten melihat kekhawatirannya dan mencibir. Anak itu, yang bahkan belum tumbuh rambut pertamanya, hanya bisa menindasmu. Melawanku, dia hanya akan dipukuli. Ketua Fuji, berikan aku plakatnya, dan setelah kau mengalahkan Zhao Chen, kau boleh mengaku kepada dunia luar bahwa kau juga berkontribusi. Tapi jika kau tidak bekerja sama denganku, kau bisa menjadi aib bagi pengobatan Kampo. Aib bagi orang-orang Yamato. Kata-kata ini menyentuh hati Fuji Takashi, yang langsung menyatakan, baiklah, saya akan menghubungi sekolah-sekolah lain dan menyerahkan plakat-plakat itu kepada Takeda-kun bersama-sama. Saya mendesak Takeda-kun, demi reputasi pengobatan Kampo dan martabat orang-orang Yamato, untuk mengalahkan Zhao Chen. Jangan khawatir. Takeda Katsuten berdiri, matanya berkilat dingin, dan berkata dengan niat membunuh, aku akan membuat Zhao Chen merasakan kekalahan. Hari sudah mulai malam, dan aku harus berangkat ke kota tempat Zhao Chen berada, jadi aku tidak akan membuang waktu lagi di sini. Setelah kau mengumpulkan semua plakat, bawalah kepadaku. Fuji Takashi mengangguk dan menjawab, tidak masalah, kamu duluan, aku akan segera ke sana. Setelah mengantar Takeda Katsuten pergi, ia memberi instruksi kepada sekretarisnya yang seksi, hubungi para reporter yang ingin mewawancarai saya segera dan suruh mereka datang. Saya punya sesuatu yang penting untuk diumumkan. Dalam 2 hari terakhir, kemenangan Zhao Chen Lian atas 3 sekolah kedokteran terkemuka Yamada, Kagawa, dan Kobayakawa telah menyebabkan penurunan tajam reputasi dan status pengobatan Kampo, dan kepercayaan masyarakat terhadapnya pun merosot. Ada kebutuhan mendesak untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan Kampo. Fakta bahwa Takeda Katsuten, pakar pengobatan tradisional Tiongkok, akan bertarung melawan Zhao Chen tidak diragukan lagi merupakan kabar baik. Tak lama kemudian, para wartawan berbondong-bondong ke Asosiasi Pengobatan Kampo. Di hadapan mereka, Fuji Takashi mengumumkan bahwa Takeda Katsuten akan melawan Zhao Chen, dan dengan penuh semangat menyatakan bahwa meskipun pengobatan Kampo tampil buruk di 3 pertandingan pertama, kemenangan akhir pasti akan menjadi milik pengobatan Kampo. Esensi pengobatan tradisional Tiongkok semata-mata terletak pada pengobatan Kampo. Dan pengobatan Kampo pasti akan menggantikan pengobatan tradisional Tiongkok. Berita ini langsung menyebar ke seluruh Jepang melalui situs web dan stasiun televisi. Bahkan orang-orang di Tiongkok dan banyak teman asing yang mengikuti pertarungan antara pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan Kampo mengetahui tentang tantangan Takeda Katsuten terhadap Zhao Chen. Suasana di sisi pengobatan Kampo merupakan kegembiraan, seolah-olah Takeda Katsuten telah mengalahkan Zhao Chen dan membela martabat pengobatan Kampo. Hebat! Dengan Takeda-kun yang memimpin, dia pasti bisa mengalahkan bocah bernama Zhao Chen itu. Sebagai pakar nomor 1 dalam pengobatan tradisional Tiongkok, berurusan dengan Zhao Chen akan sangat mudah. Anak itu Zhao Chen tidak akan sombong lagi. Di tengah sorak-sorai, beberapa orang khawatir, bagaimana jika Takeda Katsuten tidak bisa mengalahkan Zhao Chen? Namun, kekhawatiran ini tidak terlalu diperhatikan oleh para dokter Kampo. Malah mengundang ejekan Takeda-kun adalah ahli pengobatan Kampo nomor 1. Bagaimana mungkin dia bisa kalah dari Zhao Chen? Hal seperti itu sama sekali tidak mungkin. Warganet Tiongkok dan praktisi pengobatan tradisional Tiongkok menyatakan keprihatinannya terhadap Zhao Chen. Saya sudah memeriksa resume Takeda Katsuten, dan kehidupan orang ini praktis seperti pola protagonis. Zhao Chen mungkin dalam masalah besar kali ini. Sebagai pakar pengobatan tradisional Tiongkok terkemuka, keahlian medis Takeda Katsuten sangat dahsyat. Tantangannya melawan Zhao Chen kemungkinan besar akan mengakhiri kemenangan Zhao Chen. Orang Jepang curang. Mereka benar-benar mengirim pakar pengobatan tradisional Tiongkok terbaik hanya untuk berurusan dengan Zhao Chen. Keterlaluan. Kurasa mereka melakukan ini karena mereka sudah tahu kekuatan Zhao Chen. Aku sekarang sangat menantikan duel antara kedua jagoan ini. Semoga semua dewa dan Buddha di surga memberkati Zhao Chen agar dia bisa menang. Media Jepang pun sangat antusias dengan pertandingan ini, bahkan memberikan judul yang kekanak-kanakan pertempuran abad ini pertarungan Kawanakajima di dunia medis Zhao Chen, sang macan muda pengobatan tradisional Tiongkok, versus Takeda Katsuten, ahli pengobatan Kampo nomor 1. Siapa yang akan menang? Tepat saat Asosiasi Kedokteran Kampo dan media Jepang menggembar-gemborkan masalah pertarungan Takeda Katsuten melawan Zhao Chen, yang baru saja tiba di hotel untuk check-in, juga dihentikan oleh wartawan Jepang yang mengetahui berita tersebut dan bertanya tentang masalah tersebut. Seorang reporter Jepang, memegang mikrofon, menghampiri Zhao Chen dan berkata dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata, "Tuan Zhao Chen,
Kami baru saja menerima kabar bahwa Asosiasi Kedokteran Kampo telah resmi mengumumkan bahwa Takeda Katsuten akan mewakili 6 sekolah kedokteran terbaik Kampo yang tersisa dalam persaingan melawan Anda. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Takeda Katsuten? Zhao Chen sedikit mengernyit, merasa pernah mendengar nama itu di suatu tempat sebelumnya. Tetapi ia tidak memiliki kesan yang kuat. Ia menjawab dengan santai. Seperti yang sudah kubilang, kali ini aku hanya datang ke Jepang untuk menantang 9 sekolah pengobatan Kampo terbaik. Aku tidak tertarik atau punya waktu untuk main-main dengan mereka yang tidak cukup kuat. Para reporter Jepang tercengang. Takeda Katsuten tidak cukup terampil? Apa mereka bercanda? Dia pakar pengobatan Kampo terbaik. Yang Jingbo tersenyum kecut dan mengulurkan tangan untuk menarik Zhao Chen, yang bingung dan bertanya, Direktur Yang, mengapa Anda menarik saya? Melihat ini, wartawan Jepang menyadari bahwa Zhao Chen tidak mengejek Takeda Katsuten, melainkan tidak menyadari situasinya. Maka, reporter yang baru saja bertanya itu segera menambahkan, Tuan Zhao Chen, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi meskipun Tuan Wu Tian bukan murid dari 9 sekolah teratas, keterampilan medisnya melampaui 9 sekolah teratas lainnya. Beliau diakui sebagai pakar pengobatan Kampo nomor 1, bukan orang biasa. Terlebih lagi, kali ini, beliau menantang Anda atas nama 6 sekolah teratas lainnya. Karena alasan inilah, ke-6 sekolah tersebut bahkan memberinya plakat penghargaan. Oh, begitukah? Zhao Chen membuka ranselnya dan mengeluarkan buklet data yang disiapkan dengan bantuan Universitas Kedokteran Tsinghua. Setelah membolak-baliknya, ia memang menemukan informasi tentang Takeda Katsuten. Dalam kategori kekuatan, Takeda Katsuten meraih peringkat 6 bintang. Dengan komentar sebagai praktisi pengobatan Kampo terkemuka, keterampilan medis Takeda Katsuten telah melampaui semua master dari 9 sekolah besar. Kekuatannya melampaui level bintang 5 dan termasuk dalam level bintang 6 yang luar biasa. Zhao Chen merenung dalam hati. Kekuatan bintang 6? Pakar nomor 1 dalam pengobatan tradisional Tiongkok? Menarik. Sepertinya pengobatan tradisional Tiongkok telah dikalahkan sepenuhnya olehku. Kalau tidak, mereka tidak akan menghadirkan pakar seperti itu untuk melawanku. Itu juga bagus. Menghancurkan Takeda Katsuten dan merebut plakat 6 sekolah terbaik lainnya sekaligus lebih baik daripada pergi dari pintu ke pintu untuk menantang mereka satu persatu. Dan aku bisa pulang lebih cepat. Ia berkata, saya sudah lama mengagumi nama Tuan Takeda, dan merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat bertukar keterampilan medis dengannya kali ini. Jawaban yang terdengar resmi ini jelas gagal memuaskan para wartawan, terutama karena Zhao Chen bahkan belum tahu siapa Takeda Katsuten beberapa saat yang lalu. Namun sekarang ia mengatakan bahwa ia terkenal. Bukankah ini penipuan yang terang-terangan? Jadi, mereka menghujaninya dengan pertanyaan, mencoba mendapatkan jawaban sensasional dari Zhao Chen. Sayangnya, Zhao Chen tidak membiarkan mereka bertindak sesuka hati, dan jawabannya hanyalah kata-kata muluk namun kosong. Tak berdaya, para wartawan terpaksa mengganti pertanyaan mereka. Tuan Zhao Chen, kompetisi keterampilan medis Anda dengan Tuan Takeda disebut sebagai pertempuran abad ini oleh Asosiasi Pengobatan Kampo. Pertarungan terkuat antara pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan Kampo. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Pertempuran abad ini? Pertarungan pamungkas antara pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan Kampo? Zhao Chen terkekeh dan menggelengkan kepala, lalu berkata, saya tidak setuju. Mengapa Anda tidak setuju? Bisakah Anda berbagi pemikiran Anda? Mata para wartawan langsung berbinar dan mereka menghujani para wartawan dengan pertanyaan. Apakah Anda tidak setuju dengan pernyataan ini? Apakah ini berarti Zhao Chen menganggap Takeda Katsuten tidak layak menjadi lawannya? Dalam sekejap, para reporter Jepang yang hadir telah menyiapkan segudang berita utama. Seperti mengejutkan. Zhao Chen meremehkan Takeda Katsuten. Arogansi atau kepercayaan diri? Zhao Chen yakin Takeda Katsuten tidak layak menjadi lawannya, dan mengerikan. Bahkan ahli pengobatan Kampo terkemuka tak bisa menembus mata Zhao Chen. Tampaknya jurnalis dari semua negara suka menggunakan berita utama yang sensasional untuk menarik perhatian. Namun, jawaban Zhao Chen benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Jauh dari kesan arogan, bahkan terkesan cukup rendah hati. Saya hanya mahasiswa baru mulai belajar pengobatan tradisional Tiongkok. Saya belum bisa mewakili tingkat tertinggi TCM. Paling-paling, saya hanya seorang pemula dalam TCM. Para reporter Jepang tercengang. Apa maksudnya ini? Apakah ini kerendahan hati? Tapi bukankah ini kerendahan hati yang berlebihan? Itu sama saja merendahkan dirinya sendiri. Apakah Zhao Chen kurang percaya diri dalam mengalahkan Takeda Katsuten, sehingga ia bersikap rendah hati? Namun, Yang Jingbo dan reporter Tiongkok lainnya menyadari apa yang terjadi dan menahan tawa mereka. Berpikir dalam hati, aku tak pernah menyangka Zhao Chen ternyata tak hanya begitu terampil dalam pengobatan, tetapi juga begitu cerdas. Ia bilang ia tak mampu mewakili tingkat tertinggi pengobatan tradisional Tiongkok, bahwa ia hanyalah seorang pemula dalam pengobatan tradisional Tiongkok, yang sama saja dengan mengatakan bahwa pengobatan Kampo tidak bermutu, dan mereka harus mengirimkan pakar terbaik mereka untuk menanganinya.
seorang pemula dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Ini secara tidak langsung membuktikan bahwa pengobatan Kampo jauh lebih rendah daripada pengobatan tradisional Tiongkok. Para reporter Jepang juga tidak bodoh. Setelah kebingungan sesaat, mereka semua tersadar dan dalam hati mengkritik Zhao Chen karena licik. Ya, kamu memang mahasiswa baru, tapi kamu bukan mahasiswa baru biasa. Keterampilan medismu berkali-kali lipat lebih canggih daripada dokter yang telah hidup puluhan tahun. Meskipun mengeluh, mereka akhirnya merilis transkrip wawancara. Netizen Tiongkok dan praktisi pengobatan tradisional Tiongkok tertawa terbahak-bahak, memuji pernyataan Zhao Chen. Netizen Jepang dan praktisi pengobatan Kampo, di sisi lain, geram dan mengutuk Zhao Chen sebagai orang yang tidak tahu malu. Katsuten Takeda juga melihat laporan itu, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Ketika ditanya wartawan, ia dengan lugas menjawab, Zhao Chen suka bicara, jadi biarkan saja dia bicara. Saya tidak mau repot-repot berdebat dengannya. Asal saya menang, itu sudah cukup. Mendengar hal ini, Zhao Chen tersenyum dan berkata, saya harap Tuan Takeda tetap bersikap acuh tak acuh setelah pertandingan besok. Setelah berurusan dengan para wartawan, Zhao Chen menyeret kopernya ke kamarnya. Sekarang setelah para praktisi pengobatan Kampo mendatangkan Takeda Katsuten untuk bertarung, dan saya telah mengungkap semua taktik licik yang digunakan aliran Kagawa sejak tadi malam melalui siaran langsung. Saya yakin para praktisi pengobatan Kampo tidak akan berani menggunakan trik kotor lagi. Malam ini, semua orang bisa tidur nyenyak. Faktanya, begitu mereka memasuki hotel, Yang Jingbo dan yang lainnya kembali ke kamar masing-masing dan tertidur lelap. Karena tidak tidur semalaman dan telah menempuh perjalanan jauh, ditambah dengan berbagai kekhawatiran dan kegembiraan, mereka sangat kelelahan dan tertidur begitu sampai di tempat tidur. Zhao Chen tidak tidur. Begitu memasuki kamar, ia mengeluarkan kertas dan pena, lalu mulai menggunakan teknik pelacakannya untuk mencari keberadaan burung pipit dan iblis-iblis lain di dalam. Pena di tangannya mulai bergerak sendiri, dan hanya dalam beberapa detik, sebuah alamat dan peta muncul di atas kertas. Meskipun dia memiliki alamat dan peta, Zhao Chen sama sekali tidak mengenalnya. Kita perlu menemukan seseorang untuk bertanya. Zhao Chen mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon Bonne Woman, memintanya untuk datang ke kamarnya. Wanita tulang itu tiba dengan cepat, membawa Midobi Jinjiu dan Li Sung Ho. Ia tahu bahwa Zhao Chen memanggilnya saat ini jelas bukan masalah kecil, dan kemungkinan besar ada hubungannya dengan iblis yang ia temui di pintu rumah Uno Yoshiko tadi siang. Zhao Chen menyerahkan kertas berisi alamat dan peta kepada Bonne Woman dan menginstruksikannya. Terjemahkan alamat ini ke dalam bahasa Jepang, bawa ke resepsionis hotel, dan tanyakan apakah mereka tahu di mana tempat ini. Wanita tulang itu mengambil alamat itu, meliriknya, dengan cepat menerjemahkannya ke dalam bahasa Jepang, lalu turun ke bawah untuk bertanya kepada resepsionis hotel. 10 menit kemudian, ia kembali ke kamar Zhao Chen dan melaporkan, saya sudah menemukannya. Alamat ini untuk Taman Bunga Sakura setempat, sekitar 2 kilometer dari hotel. Zhao Chen mengangguk dan berkata, mari kita lihat apa yang sedang dilakukan setan-setan Jepang ini. Tuan, kalau nanti kita ketemu setan atau hantu, jangan lakukan apa-apa. Biar aku yang urus. Li Chenghao menawarkan diri. Setelah dimarahi wanita tulang, ia menahan amarahnya dan ingin menebus kesalahan serta membuktikan diri. Baiklah, Zhao Chen setuju. Lalu menambahkan, pastikan saja kau tidak dikalahkan oleh mereka. Beberapa setan kecil, bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkanku? Kata Li Chenghao dengan percaya diri. Sekelompok orang turun ke bawah, dan kucing putih itu mengikutinya, bertengger di bahu Zhao Chen seperti sebelumnya. Mereka naik taksi di pintu masuk hotel, dan Midobi Zenjiu memberitahu alamatnya kepada sopir. Mobil segera menuju ke taman tempat ketiga iblis itu bersembunyi. Sementara itu, di sebuah taman bernama Taman Bunga Sakura, 3 setan bersembunyi di hutan lebat di sebuah bukit kecil. Matahari sudah terbenam, dan hanya ada sedikit orang di taman. Mereka bersembunyi di sini tanpa khawatir terekspos. Pertemuan sore itu membuat ketiga iblis menyadari bahwa Zhao Chen bukanlah lawan yang mudah, dan pengawasan mereka terhadapnya harus lebih rahasia. Ketiga iblis itu telah menemukan hotel tempat Zhao Chen menginap, dan kawanan laba-laba yang dikirim oleh Jorogumo juga telah menyusup ke hotel. Namun, kali ini, kawanan itu belajar dari kesalahannya dan tidak membiarkan laba-laba itu memasuki kamar Zhao Chen. Sebaliknya, kawanan itu bersembunyi di lobi hotel, koridor, dan area publik lainnya. Meskipun dengan cara ini, kawanan itu tidak dapat memantau setiap gerakan Zhao Chen, mereka jauh lebih aman dan kecil kemungkinannya untuk terekspos. Setelah belajar dari pelajaran sore itu, burung pipit itu tidak menggunakan anak-anaknya untuk menyusup ke tubuh manusia demi memata-matai Zhao Chen. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan iblisnya untuk mengendalikan burung-burung di taman, memerintahkan mereka untuk terbang ke hotel tempat Zhao Chen menginap dan mengawasinya dari luar jendela. Adapun Kamaitachi, karena cederanya, ia tidak pergi ke hotel untuk mengawasi Zhao Chen, melainkan tinggal bersama Irwin Nosuru dan Jorogumo, mengawasi mereka sambil menjilati lukanya sendiri. Burung batin,
melalui mantra magis, mengendalikan burung-burung dari jarak jauh sekaligus menerima umpan balik mereka. Namun, kicauan burung memiliki berbagai makna baginya. Setelah mendengarkan informasi yang disampaikan oleh seekor burung itu berkata dengan heran, "Aneh, informan saya melaporkan bahwa Zhao Chen tidak ada di ruangan itu. Bagaimana dengan yang lainnya?" Tanya Luo Xinfu, sambil menambahkan, "Anak-anakku sudah mencari di seluruh area umum hotel, tetapi mereka tidak menemukan jejak Zhao Chen." Setelah membiarkan burung-burung menjelajahi area tersebut, burung itu menjawab, "Beberapa orang menutup tirainya, jadi kamu tidak bisa melihat ke dalam. Tapi mereka yang tidak menutup tirainya semuanya tertidur lelap di tempat tidur." Aneh. Kemana Zhao Chen pergi? Jorogumo mengerutkan kening dan menebak. Mungkinkah dia pergi makan di luar? Mungkin, kata Runei Kue. Baguslah dia mau makan di luar. Itu akan memberi kita cukup waktu untuk membangun jaringan pengawasan. Jorogumo menimpali, benar sekali. Kita ketahuan sore ini karena kita kurang persiapan. Kalau persiapan kita matang, seaneh apapun Zhao Chen, dia pasti tidak akan bisa menemukan apapun. Kedua iblis itu segera memberi perintah kepada burung dan serangga yang mereka kendalikan, menginstruksikan mereka untuk menemukan tempat persembunyian yang cocok dan sempurna. Tanpa mereka sadari, Zhao Chen sama sekali tidak pergi makan. Ia datang untuk mereka. Beberapa menit kemudian, Zhao Chen dan kelompoknya turun dari mobil di pintu masuk Taman Cherry Blossom. Saat itu, sudah benar-benar gelap, dan selain beberapa orang tunawisma, tidak ada orang lain di taman itu. Ketika Zhao Chen dan kelompoknya memasuki taman, mereka menyadari bahwa area itu cukup luas. Jika mereka hanya mengandalkan peta yang digambar di atas kertas untuk menemukan jalan, itu akan memakan waktu lama, dan mereka bahkan mungkin ditemukan oleh iblis dan hantu, yang memungkinkan mereka melarikan diri lebih awal. "Tuan, biarkan aku melakukannya." Li Chenghao menawarkan diri sekali lagi. "Apakah kamu punya solusi?" Zhao Chen meliriknya dan menyerahkan peta itu. "Mi tua, kemarilah, bantu aku menerjemahkan." Li Chenghao memanggil Mi Duobi Zhenjiu. "Nama keluargaku bukan Mi," kata kota Mi Dobi. Li Chenghao tertawa dan berkata, "Karakter pertamamu adalah Mi, jadi aku akan memanggilmu Lao Mi, agar lebih ramah. Cepatlah, jangan berlama-lama." Penduduk kota Midobi merasa geli sekaligus jengkel, tetapi tetap segera mengikutinya. Li Sungho menghampiri seorang tunawisma, mengeluarkan uang 10.000 yen, menunjuk ke sebuah peta, dan meminta Midobi Jin Hisa menerjemahkan katakan padanya bahwa selama dia bisa membawaku ke titik yang ditandai di peta ini, uang 10.000 yen itu miliknya. Mata gelandangan itu langsung berbinar. 10.000 yen itu uang yang banyak baginya. Lagi pula, dia tidak perlu melakukan apapun, cukup tunjukkan jalannya. Setelah mengambil peta dan melihatnya sekilas, gelandangan itu menyeringai dan berkata, "Aku tahu di mana ini. Ikuti aku." "Ngomong-ngomong, kapan kau akan memberiku 10.000 yen itu?" "Aku akan memberikannya kepadamu begitu aku membawanya. Aku janji," jawab Li Chenghao. "Baiklah." Pria tunawisma itu mengangguk. Setelah menyaksikan semua ini, Zhao Chen mendecak lidah dan berkomentar, "Li Sungho itu ternyata cukup pintar. Pantas saja dia bisa mengembangkan agama di Korea Selatan." Dengan pengembara setempat yang memimpin jalan, kelompok itu dengan cepat tiba di bukit kecil tempat ketiga setan bersembunyi. "Kamu boleh pergi sekarang." Li Chenghao menyodorkan uang 10.000 yen ke tangan gelandangan itu. Setelah mengusirnya, ia, Zhao Chen, dan yang lainnya bersembunyi di kegelapan dan diam-diam mendaki bukit. Tak lama kemudian, mereka menemukan 3 setan bersembunyi dalam bayangan. Tetapi ketiga setan itu sama sekali tidak menyadari hal itu. "Guru, tetaplah di sini dan saksikan aku maju dan menghajar ketiga setan ini hingga jatuh ke tanah," bisik Li Chenghao. "Baiklah, silakan." Zhao Chen mengangguk. Tetapi setelah Li Chenghao pergi jauh, ia memanggil Zhao Mei dan Tachibana Sakura, dan menyuruh mereka membentangkan jaring besar bersama Bone Woman dan Midobi Shigehisa, sehingga mereka dapat menghentikan ketiga iblis itu melarikan diri tepat waktu. Li Chenghao menyembunyikan aura iblisnya dan diam-diam mendekati ketiga iblis itu. Ketiga iblis itu tidak bereaksi terhadap kedatangannya. Sementara itu, Li Chenghao tetap tidak menyadari angin sepau-sepau yang bertiup di sekitarnya. Musang yang berjaga memiringkan kepalanya ke belakang, menyipitkan mata, merasakan perubahan angin. Ia tidak hanya bisa berubah menjadi badai untuk melukai manusia, tetapi juga bisa menggunakan angin untuk merasakan sekelilingnya. Prinsip dasarnya mirip dengan bagaimana kelelawar menggunakan ultrasound untuk merasakan sekelilingnya. Pada saat itu, angin sepau-sepau bertiup melintasi bukit membawa pesan seseorang mendekat dari kiri depan. Musang itu membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke arah kiri depan. Di sana ia tidak melihat apapun kecuali kegelapan. Matanya, bahkan dalam kegelapan, bisa dengan jelas melihat jarum kecil tergeletak di tanah. Namun kini ia tak bisa melihat siapapun yang mendekat. Jelas, seorang master telah tiba. Para Kamaitachi tak berani lengah dan menggunakan sinyal rahasia untuk memberitahu Inner Sparrow dan Jorogumo, memerintahkan mereka untuk bersiap bertempur.
Jika yang datang adalah musuh, mereka harus melancarkan serangan gabungan dan membunuhnya seketika. Tidak menyadari bahwa dirinya telah terekspos, Li Chenghao tiba-tiba melompat keluar dari kegelapan ketika ia memperkirakan jaraknya sudah tepat, dan menerkam Kamaitachi terdekat, berniat membunuhnya secepat kilat sebelum berhadapan dengan Jorogumo dan Irauchi Suzaku. Kita hanya butuh satu orang yang selamat, lebih aman membunuh yang lainnya. Namun, tepat saat Li Sungho menerjang, jaring laba-laba turun dari langit dan menjebaknya di dalam. Ini adalah penyergapan yang telah disiapkan Jorogumo sejak lama. Terkejut dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba, Li Chenghao tidak takut, malah marah. Ia, seorang Raja Iblis, ternyata telah dikalahkan oleh iblis biasa. Dan di hadapan Zhao Chen dan wanita tulang sungguh memalukan. Li Chenghao meraung saat mencoba melepaskan diri dari jaring laba-laba, tetapi jaring itu sangat lengket, dan semakin ia meronta, semakin lengket pula ia. Tak lama kemudian, ia benar-benar terjebak dan tak bisa bergerak lagi. Bau amis samar tercium dari jaring laba-laba. Begitu mencium bau ini, Li Chenghao langsung merasa pusing dan lemas. Jelas, jaring laba-laba ini tidak hanya lengket, tetapi juga mengandung racun yang melumpuhkan. Pada saat yang sama, ketiga iblis itu melihat wajah Li Sungho dengan jelas. Itu seseorang dari pihak Zhao Chen. Geram burung pipit di dalam mulutnya. Kamaitachi terkejut sial. Mungkinkah itu Zhao Chen? Bagaimana dia tahu kita ada di sini? Wanita bernama Jorogumo berkata dengan nada mengancam, cepat bunuh orang ini dan keluar dari sini sebelum Zhao Chen tiba. Mereka berbicara dalam bahasa Jepang, yang tidak dapat dimengerti oleh Li Sungho. Tetapi melihat mereka mendekat dengan begitu cepat, dia masih dapat menebak niat mereka. Itu cuma 3 iblis kecil, yang mencoba mencelakaiku? Bermimpilah. Dengan raungan, energi iblis dalam diri Li Chenghao melonjak, berubah menjadi rune aneh. Sebelum Jorogumo, Irina Suzaku, dan Kamaitachi sempat bereaksi. Rune itu memancarkan cahaya merah tua, berubah menjadi gerbang neraka. Satu persatu, hantu-hantu ganas berwajah mengerikan merangkak keluar dari dalam, mengeluarkan lolongan tajam yang menyambar jiwa saat mereka menerkam. Meskipun Jorogumo, Irauchi Suzume, dan Kamaitachi semuanya iblis dan kebal terhadap sebagian kekuatan raungan pencuri jiwa, mereka tetap terpengaruh. Meskipun mereka tidak jatuh ke dalam kekacauan dan saling membunuh, mereka merasa pusing dan sangat tidak nyaman. Energi iblis yang sangat kuat. Setidaknya dia seorang Raja Iblis. Alih-alih takut, Jorogumo, Irauchi Suzaku, dan Kamaitachi justru terpacu. Mereka semua adalah iblis yang kuat, hanya selangkah lagi untuk menjadi Raja Iblis. Jika mereka bisa membunuh Li Chenghao, iblis yang kuat ini, melahap jiwanya, dan memakan daging serta darahnya, mereka juga pasti bisa tumbuh menjadi Raja Iblis. Bunuh dia. Jorogumo memutar kaki laba-labanya, menggambar garis-garis cahaya dingin dan meninggalkan bayangan saat ia menikam Li Sungho. Semua logam dan batu akan hancur menjadi debu di hadapan kaki laba-labanya. Begitu burung itu masuk, ia langsung terbang, dan cakar-cakar hantu yang terbentuk dari energi hantu menghujani Li Chenghao bagai badai. Cakar-cakar hantu yang banyak dan padat itu langsung mencabik-cabik hutan lebat di sekitarnya, meninggalkan lubang-lubang dan retakan yang dalam di tanah. Kamaitachi berubah menjadi badai tajam, menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya hingga hancur berkeping-keping. Meskipun Li Chenghao terjebak dalam jaring laba-laba, tidak akan mudah bagi ketiga iblis itu untuk membunuhnya. Para prajurit hantu, yang bertugas mengambil nyawa, memblokir semua serangan mereka dan menjerat mereka. Pada saat yang sama, Li Chenghao menyalurkan energi iblisnya yang bergejolak, mengubahnya menjadi api membara yang korosif dan langsung melarutkan jaring laba-laba. Setelah terbebas, ia melompat ke udara dan kembali bertempur. Ketiga iblis dan prajurit hantu berada dalam kebuntuan, tetapi kedatangan Li Chenghao merusak keseimbangan, menyebabkan ketiga iblis mundur dan tidak dapat bertahan. Sebelum mereka sempat bereaksi, Li Chenghao tak menghindar maupun menghindar, mengandalkan fisiknya yang kuat untuk menahan serangan cakar hantu burung batin. Cakar hantu itu mengenainya, menghasilkan dentang logam dan percikan api, tetapi gagal melukainya. Sebaliknya, burung batin terjerat oleh energi iblisnya dan tersedot ke dalam tangannya. Tidak, burung pipit itu ketakutan dan mengepakkan sayapnya dengan panik, berusaha melepaskan diri. Namun Li Chenghao tidak memberinya kesempatan. Ia mencengkeram sayapnya dengan kedua tangan dan merobeknya dengan kuat. Dengan suara rip yang keras, burung pipit itu terbelah dua. Apa yang terciprat dari tubuh burung pipit itu bukanlah darah, tetapi sejumlah besar energi hantu. Mundur! Mundur sekarang! Jorogumo dan Kamaitachi terkejut ketika melihat ini dan berbalik untuk melarikan diri. Li Chenghao ingin mengejar, tetapi sudah terlambat. Kedua iblis itu melarikan diri terlalu cepat, dan kedua arah yang berbeda. Bahkan jika ia bisa menangkap yang satu, ia tidak akan bisa menangkap yang lain. Oh tidak, aku telah mengacaukan segalanya. Seru Li Chenghao kaget, kehilangan kegembiraan yang dirasakannya saat mencabik-cabik burung pipit itu. Tepat pada saat itu, wanita tulang, Midobi Shigehisa, dan Zhao Mei,
yang telah bersembunyi dalam kegelapan, muncul bersama roh pengembara dan Tachibana Saki, menghalangi jalan mereka. Minggir! Jorogumo menjerit tajam, menyemburkan racun dan sutra laba-laba secara bersamaan. Kaki laba-labanya yang tajam, membawa energi hantu yang bergejolak, menusuk ke arah wanita tulang yang menghalangi jalannya. Wanita tulang itu tidak menghiraukan serangannya. Ia meletakkan tangan kanannya di pedang tulang tanuki, memanfaatkan kesempatan terbaik, dan tiba-tiba menghunus pedang itu dari sarungnya. Memotong. Dengan siulan nyaring, pedang tulang tanuki melepaskan bilah cahaya yang sangat tajam, tidak hanya membelah bisa dan memutuskan benang laba-laba, tetapi juga memotong beberapa kaki laba-laba Jorogumo. Kalau saja Zhao Chen tidak diberi kesempatan untuk diinterogasi, wanita tulang pasti sudah mengeluarkan isi perut Jorogumo dengan satu tebasan itu. Inikah kekuatan wanita tulang setelah dia menjadi Raja Iblis? Dia sungguh luar biasa. Seru Zhao Chen tulus saat melihat pemandangan ini. Di sisi lain, Zhao Mei, bersama bawahannya Youhun dan Kamaitachi, bertemu dengan mereka. Kota Midobi juga ada di sana. Dan dia awalnya ingin bergerak, tetapi Zhao Mei menghentikannya. Kakek Mi, jangan bergerak, biarkan aku yang mengurusi gung ini. Mendengar ini, warga kota Midobi terdiam, bingung apakah harus tertawa atau menangis.